Cara membunuh 10 musuh dengan satu gerakan. Banyak pikiran melintas di kepala Xiao Chen. Ide-ide yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan untuk terbang. Dia menyaksikan api naga lilin pada 10 klon darah Hou perlahan padam. Setelah api padam dan klon mendapatkan kembali mobilitas mereka, 10 klon darah Hou akan tumbuh lebih kuat. Ini baru permulaan, dan ujiannya sudah sangat sulit. Tidak heran roh naga mengatakan bahwa Xiao Chen harus menjadi kaisar berdaulat 3 Vena untuk melewatinya. Tes aula warisan tidak boleh diremehkan. Untungnya, Xiao Chen menyadari ini lebih awal dan tidak berakhir dalam masalah besar. Satu gerakan, lalu, tangan kanan Xiao Chen mencapai di atas bahunya dan menggenggam pegangan Tyrant Sabre. Kemudian, dia menutup matanya. Dia menenangkan hatinya dan memasuki keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu, mengosongkan pikirannya. Bela diri dan jiwa sebagai satu dengan sempurna menggabungkan energi jiwa dan energi surgawi Xiao Chen, memungkinkan dia untuk mengeluarkan 2 kali lipat, bahkan 250%, kecakapan tempurnya yang mengerikan. Xiao Chen bertujuan untuk melampaui batasnya dalam situasi luar biasa ini. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan 10 klon darah Hou memasuki pandangannya. Ketika ditekan oleh aura mengamuk dari jarak seperti itu, dia merasa berdiri dengan stabil agak sulit. Siapa yang tahu terbuat dari apa koridor ini? Terlepas dari tekanan dari 10 kaisar berdaulat 3 Vena, tidak ada satu pun celah yang muncul. Itu tetap utuh sempurna, mengeluarkan udara kuno. Pedang. Xiao Chen menarik pedangnya, dan dunia segera jatuh ke dalam kegelapan. Hanya cahaya pedang abadi yang tetap cemerlang. Teknik pedang pelanggaran pantang Mahamaya, di alam fana. Pada saat itu, seorang Buddha pembunuh tertinggi melintasi ruang dan waktu untuk tiba di sini dari zaman kuno, datang ke koridor kuno ini. Saat itu turun bersama dengan cahaya pedang, seluruh koridor mulai bergetar. Ketika Buddha kuno bergerak, ia memukul mundur 10 klon darah Hou secara bersamaan. Klon darah Hou jelas terluka parah saat mereka terbang kembali. Namun, kekuatan mereka melonjak. Kekuatan klon meningkat dengan cepat, mengancam untuk segera maju ke kaisar berdaulat 4 Vena. Pada saat itu, luka mereka akan pulih. Sekarang, seperti bunga teratai yang tidak pernah menahan air atau matahari dan bulan tidak pernah tinggal tinggi di atas langit. Segel 7 pembunuh sekte Buddha, nyalakan hatiku yang abadi. Bunga yang menerangi 3 kehidupan. Membunuh. Xiao Chen menggunakan segel 7 pembunuh untuk meningkatkan niat membunuhnya 7 kali lipat saat dia mengeksekusi bunga 3 kehidupan. Ketika dia mengayunkan pedangnya, bunga teratai bermekaran. Cahaya dan bayangan berputar saat pemandangan menjadi buram. Bunga memenuhi udara. Mencacah, mencacah, mencacah. Sosok Xiao Chen berkedip di tengah bunga teratai biru, tampak seperti dia berteleportasi saat dia mengirimkan 10 serangan pedang. Dentang. Begitu Xiao Chen mendarat, dia dengan santai melepaskan Tyrant Sabre-nya, menyarungkannya di sarungnya. Darah berceceran di mana-mana di tanah. 10 klon darah Hou sudah lenyap. Xiao Chen menutup matanya sekali lagi. Ketika dia selanjutnya membuka matanya, dia telah meninggalkan keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Dia tidak menoleh untuk melihat, hanya terus maju dalam diam. Sepanjang jalan, klon darah Hou terus muncul. Setelah pengalaman pertamanya, Xiao Chen tidak terburu-buru mengitari mereka. Dia tidak menyerang kecuali dia bisa memberi mereka pukulan yang pasti membunuh. Dia tidak memberi klon darah Hou kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Xiao Chen melanjutkan tanpa halangan saat dia melanjutkan pembunuhan yang agak kering ini. Kemudian, dia tiba tanpa ekspresi di aula kosong. Ini seharusnya menjadi dunia kecil, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia merasakan fluktuasi formasi di sekitar aula. Setelah Xiao Chen melangkah ke aula, dia tiba-tiba berada di tengah lautan pasir yang luas dan tak berujung. Itu seperti yang dia harapkan. Matahari yang terik bersinar terang di langit biru yang luas. Xiao Chen melihat sekeliling dan tidak melihat apapun selain pasir kuning. Setelah kamu menyelesaikan panggungku, kamu bisa memasuki lantai 2. Pasir kuning meletus 5.000 km jauhnya, dan debu beterbangan seperti salju saat seseorang muncul dari bawah. Xiao Chen melihat ke kejauhan dan melihat seseorang mengenakan pakaian hitam dengan pedang tersampir di punggungnya, menatapnya dari seberang gurun. Kaisar berdaulat 3 Vena puncak dengan domain saber dao lapisan keempat puncak, sama seperti milikku. Namun, jika hanya itu, dia tidak akan sulit untuk dihadapi. Hanya satu Divine Vein yang memisahkan 3 Vein Sovereign Emperors dan 4 Vein Sovereign Emperors. Namun, itulah perbedaan antara Kaisar Penguasa Kesempurnaan Kecil dan Kaisar Penguasa Kesempurnaan Besar. Perbedaan itu adalah perbedaan kekuatan dunia. Xiao Chen merenungkan ini,
tidak dapat melihat keuntungan pihak lain. Suara mendesing. Bladesman berpakaian hitam itu melakukan perjalanan 5.000 km dalam sekejap, muncul di hadapan Xiao Chen dan melemparkan pukulan. Gambar 10.000 naga muncul di belakang swordsman berpakaian hitam. Gambar naga coklat muncul paling menarik di gambar 10.000 naga itu. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Dia mewujudkan gambar 10.000 naga dan mengeksekusi tinju naga tertinggi. Bang! Kedua lampu kepalan tangan itu berbenturan, terasa seperti dua dunia bertabrakan. Kemudian, Xiao Chen mendengus. Setetes darah keluar dari mulut Xiao Chen saat serangan itu membuatnya terbang kembali. Dia menunjukkan kebingungan yang intens di matanya. Apa yang sedang terjadi? Dia jelas tidak lebih kuat dariku, tapi aku memiliki tinju naga tertinggi untuk mendukungku. Bagaimana saya bisa kalah dalam satu gerakan? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bladesman berpakaian hitam tidak memberi Xiao Chen waktu untuk berpikir. Dia menekan ke depan dan meninju berulang kali. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Xiao Chen mendorong teknik gerakan 9 variasi Divine Cakrawala ke batasnya, membuat sosoknya berkedip. Dalam sekejap, dia menciptakan ribuan bayangan. Namun, lampu tinju orang berpakaian hitam itu menghujani tanpa henti. Afterimages berulang kali hancur seperti kaca. Serangan-serangan ini menekan Xiao Chen sampai kehabisan napas. Akhirnya, dia gagal mengelak, sebuah pukulan mendarat di alloy Dragon Armor miliknya. Mengaum. Pada saat kritis, lampu listrik menyala, dan dua gambar naga di baju besi membentuk perisai listrik. Meskipun perisai listrik menghalangi sebagian besar kekuatan, Xiao Chen masih menemukan pukulan itu tak tertahankan saat itu membuatnya menjauh. Ketika Xiao Chen mendarat, dampaknya menendang pasir kuning tanpa batas, membentuk badai pasir yang mengerikan. Suara mendesing. Bladesman berpakaian hitam itu merentangkan tangannya lebar-lebar dan terbang ke arah Xiao Chen seperti meteor. Dia menyimpan kekuatan di tangan kanannya, menunggu untuk meluncurkannya. Ini menghasilkan cahaya seperti bintang yang cemerlang yang datang dari tinjunya. Sosoknya tampak menyatu dengan matahari, tampak sangat mempesona. Mata petir surgawi. Xiao Chen mengabaikan darah di bibirnya saat dia berbaring di tanah. Beberapa lusin bunga ungu berputar di mata kanannya. Kemudian, beberapa lusin awan kesusahan muncul di langit. Namun, saat awan kesengsaraan akan berkumpul, mereka menghadapi perlawanan, tidak dapat berkumpul. Bang! Cahaya tinju yang gemilang mendarat. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk menghindar, tetapi gelombang kejut masih menangkapnya. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh di udara. Kemudian, dia mendarat dan memantul, berguling cukup jauh. Bagaimana bisa seperti itu? Untuk berpikir bahwa awan kesusahan tidak bisa berkumpul. Xiao Chen terkejut dan bingung. Sepertinya kamu tidak siap. Bukankah Dewa Naga Roh menjelaskan kepadamu? Bladesman berpakaian hitam bertanya sambil melayang di udara dan menatap Xiao Chen, menghentikan serangannya. Maukah Anda menjelaskan? Xiao Chen meminta saat dia berjuang untuk berdiri. Earth Dao Domain, puncak lapisan ke-10, kata pendekar pedang berpakaian hitam itu dengan tenang. Kata-kata ini mengejutkan Xiao Chen untuk beberapa saat ketika dia mendengarnya. Kemudian, dia tersenyum pahit. Jadi, itu sebabnya. Ketika domain Dao mencapai lapisan ke-10, mereka bisa berevolusi menjadi dunia kecil. Gurun ini adalah dunia kecil pihak lain. Kecuali kultivasi Xiao Chen menekan pihak lain atau dia juga memiliki domain Dao lapisan ke-10 puncak, tidak ada cara baginya untuk menang saat berada di dunia kecil pihak lain. Pada awalnya, Xiao Chen berpikir bahwa formasi membentuk dunia kecil ini. Sekarang, sepertinya pihak lain membuat dunia kecil ini dengan domain Dao puncaknya. Ini menjelaskan mengapa awan kesusahan tidak bisa berkumpul. Secara alami, kesengsaraan petir dari luar menghadapi perlawanan di dunia kecil pihak lain. Terima kasih atas pelajarannya. Aku tersesat. Xiao Chen menghela nafas. Meskipun dia masih belum menggunakan pedang pembunuh surgawi, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Alat jiwa tidak dapat menebus keuntungan yang menekan seperti itu. Haha, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan lulus hanya jika kamu membunuhku? Bladesman berpakaian hitam itu tertawa serak ketika dia melihat situasinya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, kamu sudah lulus. Anda dianggap telah lulus jika Anda dapat bertahan 10 langkah melawan saya. Petik 2. Informasi ini mengejutkan Xiao Chen, sedikit keberuntungan ini datang terlalu tiba-tiba. Bukankah ini terlalu mudah? Bladesman berpakaian hitam berkata dengan tenang, sebaliknya, peserta ujian biasa akan membuang banyak usaha dan energi untuk melawan klon darah Hou di koridor ke tempat ini.
Akan sangat bagus jika mereka bisa bertahan dalam 3 gerakan melawanku. Ini tidak mudah, itu karena kamu terlalu kuat. Klon darah Hou tidak terlalu mengancammu. Xiao Chen mengangguk. Aku sudah terbiasa dengan mereka. Dengan garis keturunan kerajaan Azure Dragon saya diaktifkan dan kultivasi saya tidak terlalu jauh dari mereka, saya tidak lagi merasa takut. Tidak heran. Biarkan saya mengirim Anda ke lantai 2. Petik 2. Bladesman berpakaian hitam melambaikan tangannya, dan pintu cahaya menuju ke lantai 2 aula warisan muncul dari pasir kuning. Setelah memberi hormat dan membungkuk, Xiao Chen berjalan mendekat. Xiao Chen menyelesaikan tahap ini dengan agak tidak mengerti. Terlepas dari itu, dia masih membersihkannya. Begitu Xiao Chen memasuki lantai 2 aula warisan, seberkas cahaya menyelimutinya. Selamat, murid Azure Dragon. Warisan yang Anda peroleh di lantai ini adalah dorongan untuk energi surgawi Anda. Petik 2. Sambil menatap kosong, Xiao Chen melihat sosok banyak pembangkit tenaga naga, tampaknya berasal dari zaman kuno. Kemudian, kultivasi energi surgawinya tiba-tiba melonjak liar sebelum dia bisa bereaksi. Retakan, dia berhasil menembus Kaisar Berdaulat 1 Vena menjadi Kaisar Berdaulat 2 Vena. Xiao Chen terkejut bangun hanya setelah beberapa saat. Kemudian, dia menunjukkan senyum tak berdaya. Warisan aula warisan muncul secara acak. Diberi pilihan, dia tidak akan memilih dorongan energi surgawi. Dia membutuhkan teknik rahasia, teknik kultivasi, atau harta alam yang dapat meningkatkan domain daunnya. Setelah bertarung dengan pendekar pedang berpakaian hitam, Xiao Chen sudah mengerti bahwa kultivasi hanyalah referensi. Bagaimana kultivasi tidak cocok untuk kaisar yang berdaulat? Banyak yang mencari dorongan untuk energi surgawi mereka, tetapi Xiao Chen melihatnya sebagai sesuatu yang bernilai kecil. Dia agak serakah. Selain dorongan energi surgawi, tidak ada apapun di lantai 2, tidak ada harta lain yang muncul. Xiao Chen tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah mengumpulkan lapisan kedua seni 10.000 naga, dia pergi dengan tergesa-gesa dan bertemu dengan roh naga lagi. Aku sudah memikirkannya dengan hati-hati. Saya membutuhkan seni terlarang yang disebutkan senior, kata Xiao Chen dengan tenang tanpa ragu-ragu, menunjukkan ekspresi serius. Roh naga tetap diam, tidak terburu-buru untuk menjawab. Yang kamu butuhkan adalah seni terlarang yang dapat melukai Kaisar Berdaulat Puncak. Secara alami, aula warisan memilikinya. Namun, apakah Anda benar-benar memikirkannya? Tanya roh naga sambil menatap Xiao Chen. Aku sudah melakukannya sebelum datang ke sini. Roh naga senior, tolong beri saya ini. Petik 2. Baiklah. Roh naga memberi Xiao Chen sepotong batu giok. Kemudian, ia berkata setelah beberapa pemikiran, karena situasinya istimewa, saya akan membuat pengecualian sekali ini. Simpan strip batu giok ini dengan benar. Setelah menerima potongan giok, Xiao Chen menempelkannya ke dahinya. Karakter surgawi kuno segera muncul di benaknya. Xiao Chen tidak mengenali satu pun dari karakter surgawi ini. Namun, dia mengerti artinya setelah mereka muncul di benaknya. Teknik pembukaan tubuh iblis 9 surga dewa. Xiao Chen menatap roh naga dengan pandangan meragukan, berkata, ini tidak terdengar seperti seni terlarang ras naga. Ini adalah seni terlarang yang telah ada sejak Eon Desolate hebat. Namun, hanya ras naga yang masih mengetahuinya di zaman bela diri, sehingga dapat dianggap sebagai ras naga. Ini menyalakan energi jiwa Anda untuk mengembalikan garis keturunan Anda. Semakin kuat garis keturunanmu, semakin kuat kekuatan seni terlarang ini. Jika Anda menjalankannya dengan garis keturunan Azure Dragon Anda dapat kembali ke Azure Dragon kuno. Jika kamu cukup kuat, kamu bahkan mungkin melangkah lebih jauh dan menjadi naga leluhur Eon Desolate hebat. Xiao Chen merasa terkejut mendengar ini. Dia bertanya dengan cemberut, berapa harganya? Setelah Anda menjalankannya, Anda akan menyalakan energi surgawi dan energi jiwa Anda. Anda tidak dapat menghentikannya sampai mereka semua terbakar. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa mati karena kelelahan mereka. Anda akan membutuhkan kemauan yang sangat kuat untuk mengendalikannya. Roh naga menghela nafas di sini. Itulah sebabnya aku ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk membiarkanmu memilikinya. Tidak ada yang berlatih seni terlarang ini untuk waktu yang sangat lama. Harga hanya masalah kecil. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak memiliki kemauan yang cukup kuat dan tidak dapat mempertahankan kendali. Setelah mereka kembali, mereka tidak bisa berubah kembali, melelahkan diri mereka sendiri sampai mati. Sebelumnya, ketika generasi yang lebih tua mengeksekusi teknik penyegelan tubuh iblis 9 surga ini, mereka semua berharap untuk mati. Aku akan memperhatikannya,
Kata Xiao Chen dengan serius dengan ekspresi muram ketika dia menyadari betapa menakutkannya teknik pembukaan tubuh iblis Dewa Sembilan Surga ini. Ini untukmu, pil surgawi pengisian esensi primal, pil surgawi peringkat 8 untuk memberi makan dirimu sendiri. Setelah Anda menjalankan seni terlarang, Anda akan meninggalkan luka tersembunyi jika Anda tidak minum obat yang cukup untuk menyehatkan diri sendiri. Ingat, jangan pernah melakukan seni terlarang ini jika Anda tidak memiliki pil obat bernutrisi peringkat 8 atau lebih baik. Jika tidak, bahkan jika kamu melukai lawanmu, kamu juga akan melumpuhkan dirimu sendiri. Roh naga melanjutkan dengan ekspresi muram, tidak termasuk generasi berikutnya di gerbang naga alam Kunlun, Anda adalah satu-satunya yang tersisa dari garis keturunan Azure Dragon. Aku tidak ingin kamu mati. Xiao Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Setelah itu, Xiao Chen meninggalkan tanah bulan darah, kembali ke paviliun hujan berkabut, dan melanjutkan budidaya pintu tertutupnya. Teknik pembukaan tubuh iblis Dewa Sembilan Surga jauh lebih mendalam daripada yang dibayangkan Xiao Chen. Ketika dia dengan hati-hati mempelajarinya, dia menemukan itu sangat misterius. Teknik pembukaan tubuh iblis Dewa Sembilan Surga bukan hanya seni terlarang. Menurut catatan teknik pembukaan tubuh iblis Sembilan Surga, itu bukan seni terlarang selama Eon Desolate besar. Mereka yang menggunakannya hanya perlu menemukan mayat naga surgawi atau mayat naga leluhur yang benar-benar utuh, dan mereka bisa menjalankan teknik ini tanpa merusak diri mereka sendiri. Mereka bahkan bisa memperbaiki tubuh naga surgawi atau naga leluhur menjadi tiruan mereka. Kemudian, mereka dapat dengan bebas mengalihkan kesadaran mereka antara tubuh utama dan klon mereka. Mayat naga leluhur dan mayat naga surgawi dapat ditemukan di mana-mana selama Eon Desolate hebat, mereka mudah ditemukan. Namun, zaman yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu sejak saat itu. Bukan hanya mayat naga leluhur dan mayat naga surgawi yang sulit ditemukan tetapi bahkan mayat naga sejati. Paling-paling, seseorang dapat menemukan beberapa bagian yang patah atau anggota badan yang robek. Jika seseorang menginginkan mayat naga yang benar-benar utuh, dia hanya bisa mencari naga berdarah campuran. Mari kita tidak peduli tentang ini untuk saat ini. Saya akan mempelajarinya terlebih dahulu. Ketika saya membutuhkannya, saya dapat melindungi diri saya sendiri dan orang-orang yang bersama saya. Setelah Xiao Chen pergi ke tanah lama Azure Dragons dan menerima dorongan energi surgawi, kultivasinya meningkat menjadi kaisar berdaulat dua Vena. Dia juga memperoleh lapisan kedua seni 10.000 naga. Secara keseluruhan, ia menerima panen yang cukup besar. Setelah mempertimbangkan dengan ama, Xiao Chen agak terkejut menemukan bahwa seni 10.000 naga dan teknik pembukaan tubuh iblis 9 surga tampaknya mencapai efek yang sama melalui cara yang berbeda. Seni 10.000 naga memiliki total 5 lapisan. Dengan setiap kemajuan, pada akhirnya akan berubah menjadi seni naga leluhur. Teknik pembukaan tubuh iblis Dewa 9 surga akan mengembalikannya ke nenek moyang, bahkan mungkin naga leluhur Eon Desolate besar. Namun, ada perbedaan besar antara keduanya. Salah satunya adalah teknik kultivasi, dan satu lagi teknik bela diri. Yang satu mencari kemajuan bertahap, sementara yang lain mencari pencapaian yang cepat. Keduanya juga mengambil arah yang berbeda. Seni 10.000 naga terutama melunakkan tubuh sementara seseorang mengolahnya. Teknik pembukaan tubuh iblis Dewa 9 surga berusaha untuk melukai musuh. Lebih penting lagi, teknik pembukaan tubuh iblis Dewa 9 surga tidak diciptakan oleh seseorang dari ras naga. Siapapun dengan garis keturunan Great Desolate Aeon dapat mengolahnya. Mungkin ada beberapa hubungan antara kedua teknik tersebut. Namun, Xiao Chen tidak perlu memikirkan hal ini untuk saat ini. Saat ini, dia hanya ingin mempelajari seni terlarang ini. Tidak ada terburu-buru untuk sisanya. Masalah yang lebih mendesak adalah mengolah lapisan kedua seni 10.000 naga. Xiao Chen sudah mengalami stagnasi di puncak lapisan pertama untuk sementara waktu. Sekarang dia memiliki lapisan kedua, dia harus mengejar ketinggalan. Waktu berlalu. Dunia luar berlanjut dengan ibu kota kekaisaran Yan City yang menampilkan kesibukan dan kemegahannya siang dan malam. Namun, rasanya seperti waktu berhenti di halaman belakang paviliun hujan berkabut. Xiao Chen berlatih pedang di siang hari, mencoba memahami gerakan selanjutnya dari teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya, pembunuhan tanpa ampun. Kemudian, dia mengolah lapisan kedua seni 10.000 naga di malam hari. Dengan dua Divine Veins membantunya, seni 10.000 naga miliknya berkembang pesat. Gambar 10.000 naga dengan Azure Dragon di tengah laut energi surgawi Xiao Chen terwujud sepenuhnya. Dalam sekejap mata, 30 hari berlalu. Kurang dari 10 hari tersisa sampai pernikahan pangeran pertama Wang Fei.
Seluruh ibu kota kekaisaran Yan City berubah menjadi perayaan. Pangeran pertama Wang Fei memanfaatkan semua kekuatan yang ada untuk memaksimalkan pengaruh pernikahannya. Tuan feodal dari berbagai tempat menuju kota Yan selama beberapa hari terakhir. Secara alami, para bangsawan feodal yang mendukung pangeran pertama telah tiba sejak lama. Beberapa bangsawan feodal netral dan klan bangsawan mulai goyah dalam pendirian mereka ketika mereka melihat bahwa pernikahan ini melambangkan aliansi antara pangeran pertama dan paviliun putri tersenyum. Mereka mulai mempertimbangkan untuk mendukung pangeran pertama. Orang-orang ini bergegas ke ibu kota kekaisaran Yan City untuk mengucapkan selamat. Wang Fei adalah putra tertua di tempat pertama. Selanjutnya, ia mendapat dukungan dari para leluhur kuil leluhur kekaisaran. Sekarang, dia mendapat dukungan dari Pleasure Quarter Alliance. Pangeran pertama langsung mendapatkan kartu truf besar dalam perlombaan suksesi. Pernikahan ini mengipasi pengaruh pangeran pertama sampai melampaui pengaruh pangeran ke-8, yang didukung oleh sekte, dan pangeran ke-13 kesayangan Kaisar Yan. Meskipun ini tampaknya tidak memiliki efek nyata, keberuntungan bekerja dengan cara yang misterius. Ketika keberuntungan seseorang meningkat, orang lain pasti akan kehilangan keberuntungan. Bahkan sebelum pernikahan berlangsung, pangeran pertama sudah berinisiatif dalam perlombaan suksesi. Xiao Chen tidak terlalu memikirkan ini. Dia tetap berkultivasi tertutup di tepi danau seperti cermin, tidak mempertanyakan apapun, menyerahkan segalanya kepada Su Ye dan Mo Chen. Namun, hari-hari tenang berakhir pada hari ini karena kedatangan seseorang. Cendekiawan buku surgawi mencari audiensi dengan Xiao Chen. Saat ini, ibu kota kekaisaran Yan City sangat ramai dengan berbagai faksi yang berkumpul. Tuan-tuan feodal datang setiap hari, membuat setiap saat menggelora. Namun, tempat Anda tiba-tiba tenang. Itu benar-benar mengejutkan saya, kata cendekiawan buku surgawi sambil dengan lembut mengipasi dirinya sendiri ketika dia melihat Xiao Chen. Cendekiawan buku surgawi menunjukkan kekuatan yang sama seperti sebelumnya, tampak hangat dan berbudi luhur, anggun seperti biasa. Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa kamu mengharapkan sebaliknya? Sebuah sinar cemerlang melintas di mata cendekiawan buku surgawi. Dia tersenyum dan berkata, saya pikir Anda akan bergabung dalam perayaan setidaknya. Di permukaan, itu tampak seperti pernikahan. Namun, perlombaan suksesi ada di balik ini. Siapapun yang berambisi akan merekrut tentara dan membeli peralatan, membuat persiapan terakhir mereka. Ini karena semua orang tahu bahwa pernikahan ini telah mengubah situasi perlombaan suksesi. Setelah pernikahan selesai, perlombaan suksesi akan segera dimulai. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan berkata, maaf mengecewakanmu. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Tidak ada yang mengunjungi kuil tanpa alasan. Mengapa Anda mencari saya? Anda bisa berterus terang. Petik 2. Cendekiawan buku surgawi tersenyum dan berkata, bukan saya yang mencari Anda. Ada orang lain. Siapa? Dia ada di danau seperti cermin. Dia telah menunggu untuk waktu yang lama. Jika Anda ingin bertemu dengannya, silakan ikut dengan saya. Petik 2. Xiao Chen tahu siapa yang menunggunya, jadi dia berkata dengan lembut, tolong pimpin. Di danau yang luas, tertutup kabut, seperti cermin di belakang paviliun hujan berkabut. Dua sosok berjalan melintasi air, satu demi satu. Mereka tampak seperti melakukan perjalanan di tanah datar, menciptakan riak saat mereka bergerak. Salah satu sosok itu memegang kipas lipat kertas putih. Dia tampak tegas dan anggun. Namun, dia tampak lembut dan lemah, seperti seorang sarjana yang tidak berpengalaman. Yang lain mengenakan pakaian putih dan menunjukkan ekspresi tenang. Dia berjalan di atas air, mengikuti sosok pertama di waktu luangnya. Secara alami, tokoh utamanya adalah cendekiawan buku surgawi, dan yang lainnya adalah Xiao Chen. Setelah melewati sekelompok teratai yang mekar di tengah kabut gerimis, cendekiawan buku surgawi mendarat dengan kuat di atas perahu sendirian seperti meteor. Kemudian, dia menoleh ke belakang untuk melihat Xiao Chen, memberi isyarat mengundang. Langit tampak cerah sekitar 5 kilometer, dan sepertinya sekitar tengah hari. Sebuah perahu tunggal duduk di tengah danau dengan kabut menyelimuti tempat itu. Xiao Chen melihat dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, jadi dia mendarat dengan kuat di haluan kapal seperti jarum pinus yang jatuh di atasnya. Seseorang telah menyiapkan meja berisi hidangan sederhana dan anggur di kabin kapal. Tidak ada banyak ruang di sana, hanya mampu menampung 2 atau 3 orang. Orang di sisi lain mengenakan pakaian bordir. Ia tampil tampan dan maskulin. Sebuah pembunuhan sepiki tetap ditarik dalam dirinya. Namun, tidak peduli bagaimana orang ini menutupinya, dia tidak bisa menyembunyikan pembunuhan Qi yang menakutkan itu.
Ini adalah seorang pangeran yang telah membunuh banyak orang. Saya sudah lama mendengar tentang Tuan Xiao. Hari ini, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Silahkan duduk. Pangeran ke-9 tersenyum tanpa tergesa-gesa, mengundang Xiao Chen untuk duduk. Salam, Pangeran ke-9. Xiao Chen melakukan penghormatan kepalan tangan sederhana. Kemudian, dia menggeser jubahnya dan perlahan duduk. Pangeran ke-9 Wang Yan sering menjaga perbatasan, melawan ras iblis dunia bawah neraka dan mereka yang setia pada dinasti Suewu. Xiao Chen tidak tahu banyak tentang Pangeran ke-9. Namun, sedikit yang dia ketahui menunjukkan bahwa pihak lain memiliki latar belakang khusus, meskipun dia tidak mengetahui secara spesifik. Wang Yan tidak merasa terkejut bahwa Xiao Chen mengenalinya. Setelah beberapa perkenalan sederhana dan bertukar 3 minuman semangat yang kuat, Wang Yan berkata, Tuan Xiao memiliki Heartburn, semangat terbaik dari Dragon Rache, tetapi yang saya miliki hanyalah beberapa anggur sederhana. Aku ingin tahu apakah itu baik-baik saja denganmu. Petik 2. Xiao Chen meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, kondisi mental juga memengaruhi minum. Jika seseorang sibuk, dia tidak bisa bersantai. Tidak peduli seberapa bagus anggurnya, seseorang tidak akan mencicipinya dengan benar. Misalnya, kita berada di sebuah perahu kecil di tengah danau dengan kabut di sekitar kita sekarang. Meskipun pemandangannya ada di sana, ini bukan waktunya untuk minum. Wang Yan dan cendekiawan buku surgawi saling bertukar pandang. Kemudian Pangeran ke-9 tersenyum dan berkata, Tuan Xiao terus terang. Kalau begitu, saya tidak akan repot dengan kata-kata yang berlebihan. Mengirim Chang Ji untuk membeli kunci Istana Abadi Ethereal darimu adalah ideku. Kali ini, saya di sini untuk bertanya secara pribadi apakah Tuan Xiao memiliki niat untuk menjualnya. Petik 2. Jadi, nama cendekiawan buku surgawi adalah Chang Ji, pikir Xiao Chen dalam hati. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, saya tidak menjualnya. Itu yang diharapkan. Karena Tuan Xiao tidak menjual kunci Istana Abadi Ethereal, aku ingin tahu apakah Tuan Xiao akan menjual dirimu sendiri. Wang Yan menatap lurus ke arah Xiao Chen tanpa mengubah ekspresinya. Air danau beriak, menggoyang perahu. Hati Xiao Chen tetap tenang dan tidak tergerak saat dia bertanya, apa maksudmu? Pangeran ke-9 ingin Anda membantunya dalam perlombaan suksesi. Apakah Anda tidak ingin tahu di mana prediksi lokasi kemunculan Istana Abadi Ethereal? Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda memenuhi syarat untuk mengetahui hanya jika Anda membantu seorang pangeran dalam perlombaan suksesi. Selain itu, tidak ada cara lain, kata cendekiawan buku surgawi dari samping. Dia menatap Xiao Chen saat dia melakukannya, mengamati ekspresi Xiao Chen. Namun, cendekiawan buku surgawi kecewa, dia tidak bisa melihat apapun dari wajah Xiao Chen. Sepertinya Xiao Chen sudah menebaknya sejak lama. Aku sudah tahu itu. Katakan sesuatu yang saya tidak tahu. Cendekiawan buku surgawi sedikit mengernyit setelah mendengar itu. Kemudian, dia melihat Pangeran ke-9. Setelah Pangeran ke-9 mengangguk, cendekiawan buku surgawi berkata, baiklah. Selama perlombaan suksesi, semua pangeran akan dikirim ke makam Kaisar Yan kuno. Ini adalah ranah rahasia klan kerajaan. Itu juga tempat keberuntungan dinasti Yan Wu dan pembuluh darah naga terkandung. Selain sebagai tempat untuk mengubur Kaisar Yan masa lalu, itu adalah tanah warisan dengan segala macam pertemuan kebetulan. Namun, banyak bagian dari alam rahasia ini adalah tanah terlarang. Bahkan klan kerajaan belum sepenuhnya menjelajahinya. Kali ini, semua peramal yang mengintip takdir sampai pada kesimpulan yang sama, Istana Abadi Ethereal mungkin muncul di makam Kaisar Yan kuno. Namun, Anda juga tahu bahwa prediksi ini telah muncul beberapa ribu kali selama 100.000 tahun terakhir. Jadi, buat penilaian Anda sendiri tentang ini. Petik 2. Xiao Chen memikirkan ini sebentar. Kemudian, dia bertanya, klan kerajaan mengontrol pintu masuk ke makam Kaisar Yan kuno, dan itu hanya terbuka untuk balapan suksesi. Cendekiawan buku surgawi menjawab, itu benar. Bahkan para leluhur kuil leluhur kekaisaran hanya bisa masuk ketika seorang mantan kaisar meninggal. Anda harus bekerja sama dengan seorang pangeran untuk masuk. Kalau tidak, tidak ada gunanya memegang kunci Istana Abadi-Abadi. Petik 2. Pangeran ke-9 melanjutkan, perlombaan suksesi menguji semua pangeran yang memasuki makam Kaisar Yan kuno. Pemenang terakhir adalah Putra Mahkota. Sejujurnya, saya tidak peduli dengan posisi Putra Mahkota. Namun, saya khawatir Istana Abadi Ethereal akan muncul, dan sayap waktu akan berakhir di tangan dinasti Suewu. Petik 2. Merasa aneh, Xiao Chen bertanya, orang-orang dari dinasti Suewu dapat memasuki makam Kaisar Yan kuno. Sebelumnya, mereka tidak bisa. Namun,
Akan sulit untuk mengatakannya setelah pernikahan, jawab Pangeran ke-9 dengan acuh tak acuh. Jelas, pernikahan itu merujuk pada pernikahan pangeran pertama, yang telah dipublikasikan ke seluruh dunia. Omong-omong, Xiao Chen, apa pendapatmu tentang pernikahan ini? Cendekiawan buku surgawi bertanya sambil menatap Xiao Chen. Pertanyaannya sepertinya menyembunyikan makna yang lebih dalam. Xiao Chen membalas, tanpa mengubah ekspresinya, pendapat apa yang bisa saya miliki tentang itu? Apakah begitu? Kemudian, sepertinya Anda tidak mengetahui kejadian baru-baru ini. Selain leluhur kekaisaran dari kuil leluhur kekaisaran, akan ada orang lain yang memimpin pernikahan, Su Qiming, kepala klan dari klan mulia Dewa Pedang saat ini dan ayah dari Master Paviliun Hujan Berkabut, kata cendekiawan buku surgawi dengan tenang, dan tidak tergesa-gesa. Xiao Chen merasa terkejut. Itu berarti pangeran pertama mendapatkan pendukung kuat lainnya, klan mulia terkuat dari dinasti Yanwu, sebuah kelompok transenden. Apakah mereka akhirnya memihak dalam perlombaan suksesi ini? Petik 2. Tidak heran sarjana buku surgawi bertanya tentang pemikiran saya tentang pernikahan. Saya pikir dia tahu tentang rencana saya. Pangeran ke-9 menunjukkan ekspresi yang agak tidak berdaya ketika dia berkata, klan bangsawan, sekte, dan penguasa feodal adalah 3 faksi terbesar. Sebagai pemimpin klan bangsawan, pilihan klan Su pasti akan menyebabkan banyak klan bangsawan mempertimbangkan kembali pilihan mereka, tidak peduli apa tujuan klan Su dalam memilih saudara pertama. Dengan pernikahan ini, First Brother telah menjadi yang terdepan dalam perlombaan suksesi, memecah keseimbangan antara ketiga kelompok itu. Petik 2. Pikiran Xiao Chen terbang, mempertimbangkan beberapa hal. Kemudian, dia berkata, sebelumnya, Pangeran ke-9 mengatakan bahwa para pembudidaya dao iblis dari dinasti Suewu dapat memasuki makam Kaisar Yan kuno setelah pernikahan. Apakah ini ada hubungannya dengan itu? Pangeran ke-9 tersenyum dan menjawab dengan lembut, kakak pertama berhasil mendapatkan bantuan yang begitu kuat dan mengambil inisiatif, meninggalkan kakak ke-8 dan kakak ke-13 dalam debu. Untuk mendapatkan keuntungan seperti itu, tentu saja, dia harus membayar harga yang sesuai. Namun, harga ini terlalu besar. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa jatuh ke dalam perangkap yang dibuatnya sendiri. Xiao Chen berpikir sejenak dan menemukan inti masalahnya. Paviliun Putri tersenyum. Betul sekali. Kenyataannya, faksi di belakang Pleasure Quarter Alliance adalah Gereja Azure Lotus. Kuil utama mereka sekarang berada di dinasti Suewu. Saat itu, Gereja Azure Lotus melawan Sekte Buddha. Setelah kalah, itu dinyatakan sebagai aliran sesat. Penganutnya hanya bisa melarikan diri jauh-jauh untuk menghindari bencana. Kemudian, mereka berkembang di dinasti Suewu. Namun, bisnis terbesar mereka tetap ada di dinasti Yanwu, meskipun ini bukan pengetahuan umum. Rahasia ini mengejutkan Xiao Chen. Untuk berpikir bahwa Gereja Azure Lotus mendukung aliansi perempatan kesenangan. Gereja Teratai Azure, ini bukan pertama kalinya Xiao Chen mendengar nama ini. Kembali ketika dia memasuki Fiendis Demon Battlefield di Grave Sea Cluster, ada beberapa interaksi antara dia dan tubuh emanasi Azure Lotus Holy Daughter. Tubuh emanasi berbeda dari klon. Tubuh emanasi memiliki pikiran dan kepribadiannya sendiri, mampu berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat atau cerdas klon itu, ia tidak dapat berpikir sendiri, apalagi yang melahirkan kepribadian baru. Namun, keduanya memiliki kesamaan. Baik itu tubuh emanasi atau klon, tubuh utama mengendalikan mereka. Tubuh utama Azure Lotus Holy Daughter akan tahu segalanya tentang interaksi Xiao Chen dengan tubuh emanasinya. Namun, tubuh utama adalah tubuh utama, dan tubuh emanasi adalah tubuh emanasi. Keduanya seperti orang yang berbeda. Saat itu, setelah Yang King selesai berbicara, tubuhnya meledak dan berubah menjadi cahaya spiritual 9 warna yang menghilang. Pemandangan itu membuat seseorang menghela nafas kagum. Karena klan kerajaan tahu bahwa Gereja Azure Lotus berada di belakang aliansi perempatan kesenangan, mengapa mereka tidak mencabut aliansi perempatan kesenangan? Xiao Chen bertanya karena penasaran ketika dia terbangun dari pikirannya. Cendekiawan buku surgawi tersenyum dan berkata, Xiao Chen, mengingat kecerdasanmu, kamu seharusnya bisa mengetahui alasannya setelah memikirkannya. Kuil roh tersembunyi. Xiao Chen berseru ketika inspirasi tiba-tiba menyerangnya. Cendekiawan buku surgawi mengangguk dan berkata, itu benar. Beberapa orang dari klan kerajaan ingin menggunakan Pleasure Quarter Alliance untuk menahan kuil roh tersembunyi. Apakah itu efektif atau tidak adalah masalah lain. Ada juga alasan lain. Bagaimanapun juga, Pleasure Quarter Alliance memiliki akumulasi yang dalam. Praktis tidak mungkin untuk membasminya sepenuhnya. Selain itu,
Mereka tidak pernah menunjukkan permusuhan apapun kepada dinasti, jadi dinasti membiarkan mereka sendirian. Petik 2. Pangeran ke-9 berkata dengan serius, namun, kali ini berbeda. Dinasti Suewu pasti akan menggunakan koneksi mereka dengan gereja Azure Lotus untuk memasuki makam Kaisar Yan kuno demi istana abadi etiril. Pangeran pertama tidak sebodoh itu, kan? Wang Yan berkata dengan dingin, setelah mengambil manfaat dari orang lain, dia secara alami harus membayar harganya. Dia juga tidak bodoh, namun, dia menganggap dirinya pintar dalam kesombongannya. Dia berjudi dalam hal ini. Beberapa ribu prediksi terakhir semuanya salah. Selama itu salah lagi, itu tidak masalah baginya. Setelah mengatakan begitu banyak, aku telah memberitahumu semua yang aku tahu. Tuan Xiao, ketulusanku terlihat jelas. Bagaimana menurutmu? Maukah Anda membantu saya naik tahta dan memasuki makam Kaisar Yan kuno bersama saya? Xiao Chen berkata dengan lembut, aku akan memberimu jawaban 3 hari kemudian. Tentu, ini adalah keputusan besar. Jika Anda segera setuju, saya akan curiga terhadap Anda. Petik 2. Wang Yan tersenyum tipis. Kemudian, dia berdiri untuk mengirim Xiao Chen pergi. Ketika ketiganya mencapai haluan dan hendak berpisah, mereka melihat bahwa danau telah berubah menjadi merah di beberapa titik, dan banyak mayat hitam mengapung di atas air. Ekspresi Wang Yan segera berubah drastis. Ini adalah penjaga rahasiaku. Darah menyebar melalui air danau tak terkendali. Penjaga rahasia Pangeran ke-9 jelas meninggal baru-baru ini. Cendekiawan buku surgawi dan Pangeran ke-9 Wang Yan menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani menyerang seorang pangeran di ibu kota kekaisaran. Ketiganya berdiri di haluan perahu, tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, penyerang membunuh begitu banyak penjaga elit di bawah hidung ketiganya tanpa mereka sadari. Penyerang akan menjadi kaisar berdaulat kesempurnaan besar, setidaknya. Selanjutnya, ia memiliki prestasi besar di domain air Dao. Ketika Wang Yan melihat mayat pengawal rahasianya yang mengambang, ekspresinya semakin tidak sedap dipandang. Wang Yan tidak bisa lagi menahan diri untuk membunuh Qi, dengan liar melepaskannya. Ledakan, Qi pembunuhan yang mengerikan meletus, menendang gelombang menakutkan di permukaan danau, membuatnya tampak seperti laut. Ombak menderu keras dan tak henti-hentinya. Xiao Chen sedikit terkejut dengan kekuatan Pangeran ke-9. Pembunuhan Pangeran ke-9 Qi terasa sangat menakutkan. Ketika orang ini bertempur di perbatasan, dia pasti memimpin pasukan dari depan. Dia pasti telah membunuh banyak pembudidaya iblis Dao dan neraka-neraka. Kalau tidak, dia tidak mungkin mewujudkan pembunuhan Qi yang begitu intens. Xiao Chen melihat bayangan masa lalunya di Pangeran ke-9. Pihak lain berjalan di pembantaian Dao. Jika seseorang ceroboh, dia mungkin kehilangan kendali dengan Dao ini, jatuh ke dalam jurang maut dengan konsekuensi yang mengerikan. Namun, Pangeran ke-9 memiliki keberuntungan dinasti untuk mendukungnya, menempatkannya dalam situasi yang jauh lebih baik daripada Xiao Chen saat itu. Keberuntungan dinasti dapat menekan dan memperbaiki Qi pembunuhannya. Namun, itu adalah pertarungan antara keduanya. Membunuh Qi juga bisa membalikkan keadaan dan memperbaiki keberuntungan dinasti. Itu hanya tergantung pada pilihan Pangeran ke-9. Saya ingin melihat siapa yang berani mencoba dan membunuh saya di ibu kota kekaisaran Yan City. Pangeran ke-9 merasa marah. Airnya melonjak, membuat seluruh danau terlihat seperti akan terbalik. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Langkah seperti itu seharusnya mengejutkan dunia luar. Dengan betapa ramainya ibu kota kekaisaran di sekitar paviliun hujan berkabut, hanya sehelai rumput yang bergerak dapat mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran. Penjaga kota seharusnya tiba dalam 10 napas. Namun, sepertinya tidak ada gerakan sama sekali. Rasanya seperti ketiganya terisolasi di dunia lain. Ada yang tidak beres, kata Xiao Chen kepada cendekiawan buku surgawi. Kemudian, dia mengaktifkan alloy dragon armor-nya, segera mengubah auranya. Armor perak menunjukkan motif naga ungu, dan liontin sisik terbalik naga guntur tergantung di dahinya. Cendekiawan buku surgawi melihat ke langit dan berkata, itu tidak benar, memang. Kita sudah berada di dalam dunia kecil orang lain. Dunia kecil. Ketika domain Dao mencapai lapisan ke-10, seseorang dapat mewujudkan dunia kecil. Ini agak bermasalah sekarang. Tepat setelah cendekiawan buku surgawi berbicara, mulut besar berdarah terbuka di air dan menelan seluruh perahu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiganya bergerak secepat kilat, menghindar sejak awal. Kemudian, mereka menoleh untuk melihat. Mereka melihat seekor ular seputih salju muncul di danau di bawah. Ular itu memiliki satu tanduk di atas kepalanya, memberikan jejak Divine Might.
Ular ini membawa garis keturunan White Marsh Beast. Piton salju. Cendekiawan buku surgawi merasa terkejut ketika dia mengenali ular ini. Ini adalah binatang buas yang hanya dikuasai oleh klan kerajaan White Marsh Beast Empire. Seseorang duduk di atas ular itu. Orang ini mengenakan jas hujan jerami dan topi bambu berbentuk kerucut dan memegang pancing di tangannya. Dia memancarkan aura misterius dan tak terduga dari seluruh tubuhnya, menampilkan kultivasi mengerikan dari Kaisar Berdaulat Enam Vena. Beberapa kebingungan melintas di mata Xiao Chen. Namun, sebelum dia bisa berpikir, orang itu dengan ganas mengayunkan pancingnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pancing tampak hidup, itu bergerak di udara dalam jalur melengkung saat menuju ketiganya. Kelompok tiga Xiao Chen tidak berani ceroboh. Sosok mereka melintas saat mereka menghindari pancing. Namun, penyerang itu terlalu kuat. Pancingnya transparan dan sangat cepat. Segera, pancing menangkap cendekiawan buku surgawi yang lebih lemah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pancing terus-menerus melilit kaki cendekiawan buku surgawi, memanjang ke atas. Itu memotong jauh ke dalam dagingnya, dan darah langsung menutupi kakinya. Pancingnya sangat halus dan tajam tanpa batas. Sepertinya akan segera memotong kaki cendekiawan buku surgawi. Cendekiawan buku surgawi mendengus dingin saat dia membuka kipas lipatnya dalam satu gerakan cepat. Kemudian, ki benar sekte Konfusianisme meledak keluar dari tubuhnya, segera memukul mundur pancing yang menangkapnya. Kemudian, dia dengan cepat berjuang bebas dan menjauh. Pria berjas hujan jerami di Snow Piton tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Dia terus-menerus melambaikan pancing di tangannya. Pancing segera memanjang tanpa batas, pita transparan menari-nari di udara. Ketiganya merasa agak dirugikan. Mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka, hanya bisa menghindar dan bersembunyi. Pancing ini terlalu aneh, membuat mereka tidak berdaya. Jika seseorang ceroboh dan membiarkan pancing menangkap mereka, mereka akan berakhir seperti cendekiawan buku surgawi. Pada saat ini, yang paling penting adalah menjaga kondisi mental mereka tetap stabil. Cendekiawan buku surgawi dan pangeran ke-9 keduanya merasa agak frustrasi. Memiliki kekuatan mereka yang tertahan seperti itu, terbatas pada menghindar tanpa daya, mempengaruhi kondisi mental pangeran ke-9 dan cendekiawan buku surgawi. Xiao Chen tetap tenang seperti air yang tenang. Dia dengan tenang mengamati tindakan pria berjas hujan itu dengan ekspresi serius, tidak berani gegabah. Hanya kultivasi Kaisar Berdaulat Enam Vena yang memberi tekanan besar pada mereka, membuat mereka sulit untuk menang. Pada saat yang sama, Xiao Chen merasa agak curiga. Apakah tidak ada ahli generasi tua yang membela pangeran ke-9 secara rahasia? Apakah mereka terhambat? Apakah itu dilakukan oleh ahli yang menyelubungi area ini di dunia kecilnya atau ahli lain? Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tepat saat Xiao Chen menebak-nebak, pria berjas hujan itu tiba-tiba memanggil dengan lembut, rela tertangkap. Kemudian, pancing tenggelam ke dalam air. Riak misterius menyebar di atas air. Pancing tampaknya telah tenggelam ke dalam ruang dan waktu lain, terlihat sangat aneh. Pada saat berikutnya, pancing benar-benar berhasil mengeluarkan binatang buas di tengah cipratan yang keras. Memancing sendirian di salju yang dingin, tidak tertidur saat bulan terbenam, gumam pria berjas hujan jerami. Dia tersenyum di bawah topi bambu berbentuk kerucut. Disutradarai oleh pancing yang bagus, binatang buas yang sangat besar itu bergerak bebas, terbang menuju ketiganya. Bahkan jika angin kencang bertiup di malam hari, hatiku tetap damai. Di luar angin menderu, bayangan dingin, dan debu, satu perahu menemani jas hujan jerami. Saat pria berjas hujan itu memanggil, dia tidak hanya mengirim binatang buas yang ditarik keluar itu meronta-ronta di udara tetapi juga membuat ketiganya merasa sangat pahit ketika berbagai fenomena misterius muncul. Malam masih tenang, airnya dingin, dan ikannya tidak menggigit, perahu tetap kosong saat bulan yang cerah kembali. Ledakan. Situasi berubah menjadi lebih menakutkan. Bulan yang cerah tiba-tiba muncul, naik di udara dan mengejutkan ketiganya. Hati-hati, aku tahu siapa dia sekarang. Dia adalah guru kerajaan White Marsh Beast Empire, Si Kongsu. Xiao Chen menunjukkan ekspresi serius. Sebelum pria berjas hujan jerami ini mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya, bahaya sudah mengepung ketiganya. Ketika bulan yang cerah muncul, itu membuat semua orang terperangah. Tepat pada saat ini, seutas energi jiwa yang sangat kuat diam-diam menembak ke arah Xiao Chen seperti panah tajam. Sial, energi jiwa menabrak liontin skala terbalik di dahi Xiao Chen. Sebuah dentang logam terdengar bersama dengan raungan naga ganas, menghancurkan untaian energi jiwa. Ekspresi Xiao Chen segera berubah secara signifikan.
Serangan energi jiwa ini hanya ditujukan padanya, bukan Pangeran Kesembilan dan cendekiawan buku surgawi. Pada akhirnya, pembunuhan ini menargetkan Xiao Chen. Betapa menyebalkan. Ketika Xiao Chen memahami ini, dia langsung marah dan mendengus dingin. Membalik laut energi surgawinya, dia mengubah energi surgawi energi spiritualnya menjadi energi surgawi Ki Iblis dan mengedarkan seni menelan surga awan iblis. Ki Iblis yang luar biasa terpancar dari tubuhnya. Kemudian, dia mengaktifkan Scarlet Moon, alat suci dinasti Suewu. Bulan merah segera muncul di belakang Xiao Chen saat dia mengangkat pedang dengan telapak tangannya ke langit, mengangkat bulan darah yang besar ini. Bang! Kedua bulan itu saling bertabrakan ketika Xiao Chen dengan ganas melemparkan bulan darah. Bulan terang yang dibeli oleh pria berjas hujan jerami itu pecah dengan suara keras. Xiao Chen menggunakan bulan merah, alat suci dinasti Suewu, untuk menghancurkan bulan lainnya. Pancing mengambil kesempatan ini untuk melilit pergelangan kaki Xiao Chen dan menyebar ke atas. Segera, itu mengikat Xiao Chen dengan erat. Namun, pancing yang bisa memotong daging cendekiawan buku surgawi tidak bisa mencapai kulit Xiao Chen. Alloy Dragon Armor melindungi tubuhnya, mencegah tali pancing melukainya. Suara mendesing. Pria berjas hujan jerami itu menatap Xiao Chen dari bawah topi bambu berbentuk kerucut sambil duduk di atas Snow Piton, matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Kemudian, pria berjas hujan jerami menarik pancingnya, ingin menarik Xiao Chen. Namun, tepat ketika pria berjas hujan jerami itu mencoba untuk menambah kekuatan, listrik menyetrum tangan yang memegang pancing, hampir menyebabkan dia menjatuhkan pancing. Sejumlah listrik yang mengerikan mengalir di sepanjang pancing, berderak dan berkedip saat melakukannya. Dengan dukungan Alloy Dragon Armor, domain Thunder Dao lapisan keempat Xiao Chen mencapai kekuatan Thunder Dao domain lapisan kelima. Bahkan Kaisar Berdaulat 6 Vena akan mengalami luka yang signifikan dari serangan secepat kilat ini. Suara mendesing. Pria berjas hujan jerami yang duduk di atas Snow Piton mendengus. Untuk pertama kalinya, orang yang tampak seperti seorang nelayan tua yang sedang memancing dengan tenang berdiri. Ledakan. Begitu pria berjas hujan jerami berdiri, aura mengerikan dari Kaisar Berdaulat 6 Vena dan kekuatan segel surgawinya melonjak keluar. Pangeran Kesembilan dan cendekiawan buku surgawi, yang berurusan dengan serangan dari binatang buas dan fenomena misterius, terkejut melihat ini. Orang tua itu mengarahkan auranya sepenuhnya ke Xiao Chen, jadi mereka berdua hanya sedikit terpengaruh. Pria berjas hujan jerami ingin menggunakan kekuatan mengerikan dan tekanan dari budidaya Kaisar Berdaulat 6 Vena untuk menghancurkan domain guntur Dao Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tersenyum dingin saat garis keturunan kerajaan Azure Dragon-nya menyembur tanpa henti di dalam tubuhnya. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun sebelum aura yang kuat ini. Guru kerajaan White Marsh Beast Empire sudah muncul. Di mana para ahli dari Kekaisaran Naga Surgawi saya? Apakah Anda masih tidak akan menunjukkan muk Anda? Xiao Chen berteriak dengan dingin. Kemudian, dia menekan lidahnya ke langit-langit mulutnya dan menggunakan energi jiwa Kaisar Berdaulat 3 Vena, yang dia warisi dari penguasa iblis kuno, untuk menyalakan jimat petir surgawi di kedalaman kolam jiwanya. Guntur segera menggelegar tanpa henti, mengguncang seluruh dunia kecil. Selama ini, Xiao Chen hanya bisa menggunakan Divine Lightning Eye untuk menggunakan Divine Lightning jimat ini yang ditinggalkan oleh Immortal Epoch Thunder Immortal Ancestor dalam dirinya. Namun, situasi memaksa tangan Xiao Chen. Dia harus mengambil risiko menggunakan energi jiwa Kaisar Berdaulat 3 Vena untuk mengendarainya secara langsung. Gemuruh. Jimat petir surgawi langsung menyala. Jimat dari Immortal Epoch Thunder Immortal Ancestor meletus dengan kekuatan petir surgawi yang menakutkan. Setiap suara menjadi seperti guntur saat 10.000 kesengsaraan Divine Lightning dengan liar menyebar di dunia kecil. Lampu listrik berkedip-kedip di seluruh Xiao Chen. Ketika ditemani oleh Ki Iblis yang diberikan oleh seni menelan surga awan iblis, Xiao Chen sama menakutkannya dengan Dewa Guntur kuno yang menghukum semua hal di dunia. Gemuruh. Suara petir surgawi berlama-lama di telinga. Kekuatan ledakan jimat petir surgawi ketika dinyalakan oleh energi jiwa Kaisar Berdaulat 3 Vena melampaui harapan Xiao Chen. Dia bahkan kesulitan mengendalikannya. Hanya gelombang suara yang sudah mengguncang dunia kecil. Retak. Dunia kecil menunjukkan beberapa kelemahan. Cendekiawan buku surgawi mendongak dan melihat retakan berkelap-kelip dengan cahaya listrik di langit. Matanya berbinar gembira. Selama dunia kecil ini pecah, semua bahaya bisa diselesaikan. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat si Kongsu ini, dia tidak akan berani berlama-lama karena penjaga kota akan menangkapnya. Pria berjas hujan jerami di Snow Piton sedikit terkejut dengan kekuatan dan tekanan yang diberikan Xiao Chen.
Yang lebih mengejutkan bagi pria berjas hujan jerami adalah bahwa Xiao Chen telah menebak bahwa ada orang lain di tempat ini. Bahkan di ranjang kematianmu, kamu berani menjadi begitu sombong. Xiao Chen, kamu benar-benar ceroboh. Suara mendesing. Saat guntur menderu, air danau terbelah. Kemudian, seorang lelaki tua berambut perak memegang mutiara harta karun putih keluar dari air seperti naga yang muncul dari laut. Ketika dia melompat keluar dari air, dia dengan dingin menatap Xiao Chen. Xiao Chen bisa dengan jelas merasakan Dragon Might dalam aura pria tua berambut perak itu. Siapapun yang akrab dengan perlombaan naga dapat mengatakan bahwa ini adalah ahli dari garis keturunan naga perak, salah satu dari 6 naga surgawi berwarna. Tatapan aneh melintas di mata cendekiawan buku surgawi. Kemudian, dia berbisik kepada Pangeran ke-9, orang ini adalah kepala istana-istana naga perak, kepala klan dari garis keturunan naga perak. Dia dianugerahkan raja di Kekaisaran Naga Surgawi sebagai Raja Naga Perak. Apa? Kejutan melintas di mata Wang Yan. Raja Naga Perak, pemimpin garis keturunan di Kekaisaran Naga Surgawi. Memikirkan bahwa orang seperti itu mengabaikan statusnya dan datang ke ibu kota Kekaisaran Kota Yan untuk membunuh Xiao Chen. Masalah apa yang disebabkan oleh Xiao Chen di Kekaisaran Naga Surgawi? Xiao Chen menatap pria tua berambut perak itu, dan tatapannya menjadi dingin. Kemudian, dia bertanya, sejak kapan Istana Naga Perak menjadi antek naga emas? Pria tua berambut perak itu memarahi dengan dingin, lidah yang sangat tajam. Jika Anda bijaksana, Anda akan kembali ke Kekaisaran Naga Surgawi dengan raja ini, bertemu Kaisar Naga Emas Ungu, dan mengaku bersalah atas kejahatan Anda. Jika tidak, Anda akan menolak perintah. Jangan salahkan saya karena tanpa ampun dalam kasus itu. Petik 2. Ketika lelaki tua berambut perak ini melihat bahwa tali pancing lelaki berjas hujan itu sudah melilit Xiao Chen, dia mengambil Xiao Chen sebagai daging di talenan, hanya menunggu seseorang untuk memotongnya, jadi dia tidak menyerah. Xiao Chen wajah apapun. Xiao Chen tertawa terbahak-bahak, apa yang menolak perintah? Orang tua bodoh, dengarkan. Saat ini, saya adalah inspektur utusan peringkat 6 dari Aliansi Surgawi. Aku tidak punya alasan untuk mengindahkan perintah Kaisar Naga Emas Ungu. Sepertinya kamu berniat untuk menolak sampai akhir. Itu juga bagus. Aku tidak perlu membuang waktu berdebat denganmu. Keduanya datang untuk membunuh Xiao Chen sejak awal. Mereka tidak berniat untuk berdebat dengannya. Karena Xiao Chen menolak untuk patuh, Raja Naga Perak segera menunjukkan niat membunuh. Berhenti. Pangeran ke-9 berkata dengan ekspresi cemberut, dari kalian berdua, satu adalah guru kerajaan-kerajaan binatang rawa putih, dan yang lainnya adalah Raja Naga Perak Kerajaan Naga Surgawi. Kalian berdua memiliki status bangsawan, tapi ini adalah dinasti Yanwu. Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar memandang rendah pangeran ini, membunuh semua penjaga rahasiaku. Petik 2. Pria berjas hujan jerami itu berkata dengan tenang, kami hanya membela diri. Penjaga rahasia Pangeran ke-9 menemukan kami dan ingin menyerang kami. Kami dibiarkan tanpa pilihan. Saya percaya bahwa para leluhur kuil leluhur kekaisaran akan mengerti. Jika kami menyinggung Pangeran ke-9, kami secara pribadi akan pergi dan meminta maaf kepada Kaisar Yan. Petik 2. Saat pria berjas hujan jerami mengatakan itu, wajah Wang Yan berubah menjadi hijau karena marah. Bahkan jika ayah kerajaannya tidak mendukungnya, dia tetaplah seorang pangeran. Memikirkan bahwa kedua orang ini tidak memberinya wajah apapun. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan meminta maaf kepada Kaisar Yan, berencana untuk mengabaikannya. Kami di bawah perintah untuk menangkap buronan Dragon Rache. Saya percaya bahwa Pangeran ke-9 tidak akan melindunginya. Jika tidak, jika kami tidak sengaja melukai Yang Mulia. Raja Naga Perak tertawa dingin. Kata-katanya menyampaikan ketidakpedulian terhadap Pangeran ke-9. Baginya, Pangeran ke-9 hanyalah anak dari generasi muda. Pangeran ke-9 tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya dengan persyaratan yang sama. Selanjutnya, keduanya datang dengan persiapan dan mengenal Pangeran ke-9 dengan baik. Orang yang mendukung mereka bahkan ingin memberi pelajaran pada Pangeran ke-9, untuk membuat Pangeran ke-9 menderita. Karenanya, keduanya tidak merasa takut sama sekali. Yah, aku, Wang Yan, ikut campur dalam masalah ini hari ini. Jika kamu punya nyali, maka bunuh aku. Petik 2. Wang Yan sangat marah. 10 jarinya terus berubah posisi, dengan cepat membentuk segel tangan. Seketika, 10 jari Wang Yan berkedip dengan cahaya, menyebabkan ruang bergetar. Gambar pedang kekaisaran Yan muncul di hadapannya. Pedang kekaisaran Yan ini berbeda dari yang dilihat Xiao Chen sebelumnya. Selain mengandung kekuatan yang kuat dari dinasti, gambar pedang ini juga mengandung ki pembunuhan yang sangat mengerikan.
Menurut rumor, murid klan kerajaan bisa memanggil gambar pedang dari pedang kekaisaran Yan. Kemudian, mereka bisa menggunakan gambar pedang untuk menempa harta pribadi. Di masa depan, jika mereka menjadi kaisar Yan, mereka dapat menggabungkan pedang kekaisaran Yan dengan harta pribadi mereka, menempatkan tanda mereka pada pedang kekaisaran Yan. Xiao Chen merasa agak terkejut. Tanpa diduga, Pangeran ke-9 rela mengeluarkan harta pribadinya untuk membantu Xiao Chen dalam kemarahannya. Jika harta ini mengalami kerusakan, Pangeran ke-9 tidak hanya akan mengalami kerusakan, tetapi juga keberuntungan dinasti. Si Kongsu, retakan sudah muncul di dunia kecil ini. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Raja Naga Perak mengirim proyeksi suara saat dia sedikit mengernyit. Dunia kecil ini bukan karena domain air dao lapisan ke-10 tetapi kombinasi dari domain air dao dan mutiara harta karun di tangan Raja Naga Perak. Begitu beberapa kekurangan muncul, dunia kecil akan sulit untuk diperbaiki. Saya mengerti. Aku akan menunda Pangeran ke-9, Anda bekerja untuk membunuh Xiao Chen. Dia adalah buronan Dragon Rache Anda. Saya hanya orang luar, jadi tidak pantas bagi saya untuk melakukan pukulan pembunuhan, pria berjas hujan itu menjawab dengan acuh tak acuh. Raja Naga Perak mengutuk dalam hatinya. Si Kongsu ini tidak terlalu membantu. Dia hanya menungguku muncul dan membunuh Xiao Chen. Itu tidak masalah. Semua ini tidak penting. Yang paling penting adalah Xiao Chen sekarat hari ini. Kakak, saat pria berjas hujan jerami hendak bergerak untuk menahan Pangeran ke-9, Xiao Chen dengan cepat menggambar pedang tiran. Kemudian, dia segera memotong tali pancing yang mengikatnya dan dengan cepat melepaskannya. Puci, darah keluar dari mulut si Kongsu. Terkejut, dia berseru, pancing saya. Pancing yang tampaknya biasa-biasa saja sebenarnya sangat tajam. Kaisar berdaulat kesempurnaan kecil tidak bisa menahannya sama sekali. Bahkan Kaisar berdaulat kesempurnaan agung bisa melupakan berjuang bebas. Bahkan Soul Tools tidak dapat mematahkan tali pancing. Si Kongsu telah mencari materi surgawi di seluruh dunia dan menggunakan jiwa dan darahnya sendiri untuk memperbaiki pancing selama berabad-abad. Namun, Xiao Chen memotong tali pancing dengan pedangnya. Lebih penting lagi, pedang Xiao Chen bukanlah alat jiwa. Itu tidak mungkin. Bahkan alat jiwa kelas medial tidak dapat mematahkan tali pancing saya. Petik 2. Ketidakpercayaan melintas di mata pria berjas hujan jerami itu. Dia tidak bisa menerima ini sama sekali. Kenyataannya, seperti yang dikatakan pria berjas hujan jerami. Bahkan Tyrant Saber akan kesulitan memotong tali pancing ini di tangan Xiao Chen. Namun, dia telah menggunakan energi jiwanya untuk menyalakan jimat petir surgawi di kolam jiwanya. Sejak itu, dia menyentak pancing dengan kekuatan petir surgawi. Pangeran ke-9 telah membeli Xiao Chen banyak waktu. Ketika Xiao Chen menggambar Tyrant Sabre, petir surgawi telah secara signifikan melemahkan pancing. Oleh karena itu, Tyrant Saber dapat dengan mudah memotongnya. Aku tidak bisa diganggu dengan begitu banyak lagi. Melihat si Kongsu menatap kosong, Raja Naga Perak mendengus dingin dan menyerbu sendirian. Raja Naga Perak memegang mutiara harta karun di tangan kirinya dan membentuk tangan pisau dengan tangan kanannya, menebas Xiao Chen. Ledakan. Sebelum Raja Naga Perak tiba, kekuatan naga dan kultivasinya yang mengerikan telah menyebabkan ki dan darah Xiao Chen melonjak, merobek organ-organ internalnya. Sial. Pada saat kritis, Wang Yan mengangkat pedang kekaisaran Yan merah dan melindungi Xiao Chen. Pedang dan pedang diayunkan pada saat bersamaan. Sementara keduanya berhasil memblokir serangan mengejutkan Raja Naga Perak, serangan itu masih menjatuhkan keduanya, menyebabkan mereka memuntahkan seteguk darah. Perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Raja Naga Perak adalah kaisar berdaulat 6 Vena, hanya setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar berdaulat puncak. Selanjutnya, sebagai Raja Naga Perak, akumulasi dan sumber daya yang tersedia baginya jauh melampaui kaisar berdaulat biasa. Hanya dengan satu tangan, Raja Naga Perak dengan mudah memukul mundur Xiao Chen dan Wang Yan secara bersamaan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Naga Perak menunjukkan ekspresi yang sedikit tidak sedap dipandang. Dia sebenarnya gagal memberikan banyak kerusakan pada dua junior dengan satu serangan. Meskipun Raja Naga Perak memukul mundur Xiao Chen dan Wang Yan, keduanya masih bisa bertarung. Dia terlalu kuat. Xiao Chen dan Wang Yan memikirkan hal yang sama. Raja Naga Perak merasa sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar berdaulat 6 Vena biasa. Namun, Raja Naga Perak harus mempertahankan dunia kecil dan tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Ini memberi keduanya banyak peluang. Sial, sial, sial. Raja Naga Perak bertarung dengan satu tangan melawan keduanya.
Dia menunjukkan kekuatan yang besar tetapi tidak bisa melukai Xiao Chen dan Wang Yan dengan parah. Setelah 10 gerakan aneh, dia bahkan merasa agak lemah. Namun, Raja Naga Perak tidak bisa melepaskan harga dirinya dan meminta bantuan si Kongsu. Dia merasa sangat frustrasi. Raja Naga Perak, kamu hanya biasa-biasa saja. Anda jauh dari sebanding dengan Raja Naga Putih. Anda bahkan tidak sebanding dengan 3 Master Istana dari Istana Naga Surgawi saya. Reputasimu tidak pantas, Xiao Chen mengejek Raja Naga Perak, mencoba membuatnya gelisah untuk meninggalkan dunia kecil. Selama Raja Naga Perak melepaskan dunia kecil, itu akan segera mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran. Kemudian, keduanya akan benar-benar selamat dari bencana ini. Pangeran ke-9, kamu terus menghalangiku berulang kali. Namun, Raja ini tidak tega melukaimu. Karena Anda ingin memaksa saya untuk melakukan ini, maka jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Petik 2. Raja Naga Perak merasa sangat marah, tetapi dia mengabaikan Xiao Chen. Jaga dirimu saja. Saat Raja Naga Perak bersiap untuk menyerang tanpa menahan apapun, sebuah suara tiba-tiba datang dari mutiara harta karun di tangannya. Siapa ini? Raja Naga Perak segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Retakan. Mutiara harta karun itu hancur. Apa itu iblis? Awan menganggur berubah menjadi bangau liar, pegunungan yang rimbun dan air yang hijau mempertanyakan hati. Cahaya pedang Fiendis yang cemerlang menjawab Raja Naga Perak. Kemudian, sesosok muncul dari cahaya pedang ketika dunia kecil benar-benar hancur. Apa itu iblis? Awan menganggur berubah menjadi bangau liar, pegunungan yang rimbun dan air yang hijau mempertanyakan hati. Orang yang datang adalah murid Fiendis Saber Simu, Lu Benwei. Dia akhirnya memecahkan penghalang dunia kecil dari luar. Kakak, Lu Benwei keluar dari mutiara harta karun. Sepertinya pedangnya akan menyerang Raja Naga Perak, melukainya dengan parah. Bagaimanapun, Raja Naga Perak adalah seorang ahli veteran. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Raja Naga Perak berubah menjadi gambar naga perak. Raja Naga Perak sepertinya berteleportasi saat dia menghindari cahaya pedang yang kuat dan tajam. Ketika cahaya pedang terisi lagi, kekuatannya sudah berkurang secara signifikan. Bang! Ketika pedang itu mengenai dada Raja Naga Perak, itu mengeluarkan suara dering yang keras. Pedang itu mengenai armor, tidak dapat menembus lebih jauh. Raja Naga Perak memuntahkan seteguk darah saat serangan itu menjatuhkannya kembali, membuatnya jatuh ke danau. Kemudian, ada suara keras lainnya. Sebelum Raja Naga Perak dapat menyimpan kekuatan untuk melakukan serangan balik, Lu Benwei meluncurkan jurus keduanya. Apa itu iblis? Bunga-bunga berjatuhan saat satu orang berdiri, burung layang-layang terbang berpasangan dalam gerimis. Angin kencang bertiup, dan bunga-bunga berjatuhan memenuhi udara. Daun-daun yang jatuh tertiup angin seperti hujan, tampak sepi. Serangan pedang ini terbang di tengah bunga-bunga jatuh yang digerakkan oleh angin dan hujan. Saat sepasang burung layang-layang melebarkan sayapnya, serangan pedang berubah menjadi tetesan air hujan yang jatuh. Lu Benwei merentangkan tangannya lebar-lebar, dan dua bayangan bergerak seperti burung layang-layang. Kemudian, dia berubah menjadi tetesan hujan, jatuh ke arah Raja Naga Perak di danau. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia merasa sedikit terkejut. Adegan ini tampak familiar, tetapi berbeda dari apa yang dia ingat. Baik itu langkah pertama atau langkah kedua dari warisan Fiendis Sabre, Lu Benwei memahaminya secara berbeda dari Xiao Chen. Langkah pertama yang dipahami Xiao Chen adalah semua hal bersukacita bersama. Awan yang menganggur, bangau liar, pegunungan yang rimbun, dan air hijau ada bersama-sama. Semuanya bisa digunakan dan tidak terpisah. Namun, Lu Benwei menggunakannya untuk mempertanyakan hati, mempertanyakan dirinya sendiri dan lawannya. Untuk langkah kedua, Xiao Chen memahami tirani yang sombong dan keras kepala yang memandang rendah 9 langit, rintik hujan yang memecah cakrawala. Lu Benwei memahami ketidakpedulian, tidak terpengaruh oleh dunia. Angin mungkin bertiup kencang, dan awan tidak pernah berpisah, tetapi hatiku adalah milikku, saya tidak akan mengikuti arus. Tak satu pun dari dua kelompok pemahaman yang berbeda itu lebih unggul. Itu hanya lebih cocok untuk pengguna. Namun, setelah Lu Benwei mengeksekusi dua jurus Fiendis Sabre, dua adegan berbeda itu membuat mata Xiao Chen berbinar. Dari kelihatannya sekarang, kekuatan warisan pedang Fiendis Lu Benwei jauh lebih kuat karena budidaya Kaisar berdaulat 6 Vena. Dengan budidaya Xiao Chen saat ini, dia akan menemukan benar-benar melukai Raja Naga Perak sulit, bahkan dengan warisan Fiendis Sabre. Namun, ini berbeda untuk Lu Benwei. Kakak, ketika pedang Lu Benwei mendarat, baju besi Raja Naga Perak pecah. Kemudian, cahaya pedang langsung menembus Raja Naga Perak.
Bang! Raja Naga Perak meraung, dalam kesulitan. Dia membalas dengan serangan telapak tangan, kelima jarinya berubah menjadi cakar naga perak yang menusuk dada Lu Benwei. Lu Benwei mendengus dingin. Menahan rasa sakit, dia mencoba menyerang lagi. Namun, Lu Benwei tiba-tiba merasakan bahaya. Sosoknya melintas saat dia dengan cepat bergerak mundur. Dia melihat kilatan cahaya melengkung melewati tempat kepalanya berada. Kemudian, cahaya berputar, berkelok-kelok di sekitar Raja Naga Perak. Si Kongsu dengan tenang bergerak dan menyelamatkan Raja Naga Perak. Kemudian, Snow Piton memasuki air danau dan menghilang, pergi jauh. Suara mendesing. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia mendarat di samping Lu Benwei. Ketika dia melihat 5 lubang berdarah di dada Lu Benwei, dia bertanya, "Kakak Lu, apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, aku tidak akan mati." Aku sedikit meremehkan kekuatan Raja Naga Perak. Lu Benwei menyarungkan pedangnya dan berkata dengan tenang, "Aku akan pergi mencari tempat untuk mengobati lukaku dulu. Sekarang dunia kecil itu hancur, keduanya mungkin tidak akan berani mencoba lagi." Baiklah. Xiao Chen berpikir keras saat Lu Benwei menghilang. Kakak Lu sangat sulit dipahami. Selama waktu normal, bahkan saya tidak tahu di mana dia. Namun, ini baik-baik saja. Dengan begitu, orang-orang yang bermaksud menyakitiku akan sulit menyadari kehadirannya. Jika bukan karena kakak Lu yang bergerak kali ini, segalanya mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Xiao Chen tidak menyangka Kaisar Naga Emas Ungu begitu tidak bermoral, mengirim Raja Naga Perak untuk membunuhnya. Untungnya, dia berada di ibu kota Kekaisaran Yan City dan bersama Pangeran ke-9. Itu adalah murid Fiendis Saber Simu, kan? Tanpa diduga, ada ahli seperti itu di sisi Tuan Xiao, melindungimu secara rahasia, kata Pangeran ke-9, rasa ingin tahu melintas di matanya saat dia melihat Lu Benwei pergi. Merasa ini aneh, Xiao Chen bertanya, mungkinkah Pangeran ke-9 tidak memiliki penjaga ahli? Pertanyaan ini membuat Wang Yan merasa agak malu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Cendekiawan buku surgawi tersenyum pahit di samping dan berkata, "Xiao Chen, bahkan klan kerajaan memiliki jumlah kaisar kesempurnaan agung yang terbatas. Bagaimana mereka bisa mengatur agar setiap pangeran memiliki satu penjaga seperti itu? Selain beberapa yang disukai, klan kerajaan tidak akan mengatur kaisar kesempurnaan agung untuk menjaga para pangeran. Faktanya, sebagian besar penjaga tersebut diperoleh dengan pengaruh pangeran sendiri. Namun, akan mahal untuk merekrut kaisar berdaulat kesempurnaan hebat. Bahkan jika para pangeran berhasil merekrut kaisar berdaulat kesempurnaan agung, orang-orang ini hanya akan mengambil tindakan pada saat-saat kritis. Mereka tidak mungkin tetap berada di sisi pangeran setiap saat. Petik 2. Jadi, itulah masalahnya. Ini menghilangkan kebingungan Xiao Chen tentang mengapa dia tidak melihat ahli di sisi Wang Yan selama pertempuran sebelumnya. Ini masuk akal. Bahkan di ibu kota Kekaisaran Yan City, ada berapa banyak kaisar kesempurnaan agung. Membuat kaisar yang berdaulat kesempurnaan agung menemaninya setiap saat bahkan lebih sulit. Sayangnya, saudara-saudara saya ini meninggal dengan kematian yang tidak semestinya. Itu tidak layak. Sebuah tampilan yang sedikit bermasalah melintas di mata Wang Yan. Gelombang kejut dari pertempuran sebelumnya telah menyapu dan menghancurkan mayat penjaga rahasianya, tidak meninggalkan apapun. Maaf, saya melibatkan Pangeran ke-9 kali ini. Petik 2. Xiao Chen sangat menyesal. Si Kongsu dan target Raja Naga Perak adalah dia, penjaga rahasia hanyalah kerusakan tambahan. Ini sebenarnya bukan salahmu. Pada akhirnya, itu karena saya tidak populer di ibu kota Kekaisaran. Jika saya adalah kakak pertama atau kakak ke-8, keduanya tidak akan berani main-main seperti itu. Petik 2. Wang Yan tetap tenang, tidak menunjukkan niat untuk menyalahkan Xiao Chen. Cendekiawan buku surgawi berkata, mungkin ada pangeran lain yang mendukung mereka dalam masalah ini. Jika bukan karena dukungan seorang pangeran, Si Kongsu dan Raja Naga Perak tidak mungkin diam-diam menempatkan dunia kecil di danau. Pernikahan Vesbroter sudah dekat. Ada berbagai macam orang yang muncul di ibu kota Kekaisaran akhir-akhir ini. Ini mungkin baru permulaan, Wang Yan menghela nafas, tidak tampak terkejut. Xiao Chen berkata dengan serius, Pangeran ke-9, saya pikir saya bisa menyetujui masalah yang kita diskusikan sebelumnya. Wang Yan segera merasa gembira. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa kamu bersedia datang ke makam Kaisar Yan kuno bersamaku? Ya, namun, saya punya syarat. Petik 2. Apa syaratnya? Katakan padaku. Setelah Xiao Chen menyatakan kondisinya, Pangeran ke-9 merenungkannya sebentar. Kemudian, dia berkata, baiklah, saya bisa menjanjikan itu kepada Anda.
Selama kamu berjanji untuk ikut denganku ke makam Kaisar Yan kuno, kamu akan menjadi tamuku saat itu. Petik 2. Besar. Sampai jumpa nanti. Xiao Chen segera berbalik dan pergi, tidak berlama-lama. Pangeran ke-9 dan cendekiawan buku surgawi memasuki pemikiran yang mendalam ketika mereka melihat Xiao Chen pergi. Tanpa diduga, itulah yang dia perlu saya lakukan untuknya. Chang Ji, apakah itu menguntungkannya? Pangeran ke-9 Wang Yan bertanya, merasa bingung. Cendekiawan buku surgawi menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan bisa menyebabkan kematiannya. Saya tidak pernah bisa memahami pikirannya atau membaca nasibnya. Wang Yan berkata dengan tenang, itu tidak masalah. Mengingat ini, tidak perlu khawatir tentang budidaya teknik budidaya Dao Iblis. Seseorang yang dapat meningkatkan kondisi seperti itu seharusnya tidak menjadi orang yang dipengaruhi oleh orang-orang dari Dao Iblis. Petik 2. Pangeran ke-9, menurutmu pangeran mana yang berada di balik masalah ini? Wang Yan menjawab dengan dingin, selain Little 13 Brother, pangeran mana lagi yang begitu berani membuat langkah gegabah di ibu kota kekaisaran. Sepertinya aliansi antara kakak pertama dan Paviliun Putri tersenyum membuatnya cukup cemas untuk mengabaikan yang lainnya demi mendapatkan lebih banyak bantuan. Cendekiawan buku surgawi mengangguk dan berkata, saya menduga hal yang sama. Namun, saya tidak mengatakannya sebelumnya karena saya tidak ingin Xiao Chen tahu. Petik 2. Jangan beritahu Xiao Chen tentang ini untuk saat ini. Mengingat karakternya, dia mungkin akan pergi dan mencari masalah untuk Little 13 Brother malam ini. Di tempat lain, Si Kongsu dan Raja Naga Perak melarikan diri jauh dari pusat danau. Ketika keduanya muncul kembali, mereka berada di halaman terpencil. Beberapa orang sedang menunggu keduanya di paviliun. Jika Xiao Chen ada di sini, dia akan dengan mudah mengenali 2 dari 3 pemimpin. Adapun pemimpin terakhir, Xiao Chen mungkin bisa menebak siapa itu. Dari ketiganya, yang termuda adalah putra muda kesayangan Kaisar Yan saat ini, Pangeran ke-13 Wang Yi, seperti dugaan Wang Yan. Yang di sebelah kiri adalah seseorang yang akrab dengan Xiao Chen, Bai Yunfei, putra mahkota White Marsh Beast Empire. Yang di sebelah kanan mengenakan jubah emas yang memiliki motif dekoratif ungu di sekitar kerah. Dengan kombinasi warna emas dan ungu, ia tampak eye-catching. Orang ini adalah teman baik Bai Yunfei, putra mahkota Dewa Naga yang terkenal dari Kekaisaran Naga Surgawi, Qin Ming. Guru, apakah kamu berhasil? Bai Yunfei bertanya setelah bergegas. Beberapa antisipasi bersinar di matanya ketika dia melihat Si Kongsu. Di sisi lain, Qin Ming tampak jauh lebih tenang. Dia mengamati ekspresi Si Kongsu dan Raja Naga Perak dan sudah tahu jawabannya. Kita gagal. Ada kaisar berdaulat kesempurnaan besar yang mengikutinya setiap saat. Pada saat genting, Pangeran ke-9 bahkan membelanya. Si Kongsu dan Raja Naga Perak melaporkan hasilnya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Bagaimanapun, mereka adalah 2 kaisar berdaulat 6 Vena yang telah pergi untuk membunuh seorang junior, namun mereka masih gagal. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Namun, Pangeran ke-13 Wang Yi merasa lega setelah mendengar itu. Jika mereka berhasil dalam pembunuhan dan itu diselidiki, itu akan merepotkan. Kemudian, dia melangkah maju dan berkata, Senior, saya telah membantu dengan apapun yang saya bisa dalam masalah ini. Adapun apa yang kamu janjikan padaku? Sebelum Wang Yi selesai, Qin Ming menyela, Pangeran ke-13, jangan khawatir. Karena kita sudah di sini, kita pasti akan membantu Pangeran ke-13 naik tahta. Kegagalan ini tidak mempengaruhi kerja sama kami. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pangeran ke-13 tersenyum dan berkata, bagus. Aku bisa yakin, kalau begitu. Tetap di ibu kota kekaisaran untuk saat ini. Anda bisa datang dan mencari saya jika Anda butuh sesuatu. Petik 2. Setelah Pangeran ke-13 pergi, Bai Yunfei berkata dengan bingung dan jengkel, bahkan dengan semua ini, kamu gagal membunuhnya. Sepertinya tidak ada lagi peluang di ibu kota kekaisaran Yan City. Petik 2. Qin Ming membalas dengan acuh tak acuh, tidak perlu terburu-buru. Saya punya perasaan bahwa dia akan pergi ke makam Kaisar Yan kuno. Pada saat itu, kami akan memiliki banyak peluang. Kita bahkan bisa membunuhnya secara terbuka. Makam Kaisar Yan kuno. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri setelah dia berpisah dengan Pangeran ke-9 dan cendekiawan buku surgawi. Istana abadi etiril yang muncul di makam Kaisar Yan kuno bukanlah kabar baik bagi Xiao Chen. Istana abadi etiril akhirnya akan terseret ke dalam perlombaan suksesi, yang akan memicu badai besar. Namun, ada banyak ketidakpastian dengan Istana Abadi Etiril.
Selain akurasi prediksi, kunci warisan terpenting dari 7 kunci telah lama hilang. Tanpa kunci warisan, bahkan jika Fogat pergi, gerbang Ethereal Immortal Palace tidak akan terbuka. Chu Chaoyun pernah berkata bahwa mungkin hanya naga langit yang mengetahui lokasi rahasia kunci warisan. Namun, naga langit tetap terkunci di penjara naga langit berbintang. Bahkan setelah Kaisar Naga Emas Ungu menyiksa naga langit selama 20 tahun, dia masih tidak memiliki petunjuk. Harapan untuk mendapatkan kunci warisan sangat tipis. Mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Orang-orang dari Kekaisaran Naga Surgawi dan Kekaisaran Binatang Rawa Putih sudah ada di sini di kota Yan. Orang-orang dari Tanah Suci Surga yang mendalam dan Sekte Asal Semesta mungkin akan terlibat juga. Hal ini terutama berlaku untuk Putra Suci Surga yang mendalam. Saat itu, dia bertarung dengan Chu Chaoyun untuk memperebutkan kunci Ethereal Immortal Palace di Abyssal Underworld. Xiao Chen merenungkan ini, berpikir, jika kita memasukkan para ahli dari Gereja Teratai Azure dan Dinasti Suewu, maka faksi yang tertarik oleh makam Kaisar Yan kuno sangat banyak. Hampir semua faksi super dari Great Thousand Realms terlibat, kecuali aliansi bajak laut. Berdasarkan apa yang diketahui Xiao Chen sejauh ini, Yuan Zhen, Chu Chaoyun, dan dia masing-masing memiliki satu kunci. Pangeran pertama memberikan satu kunci ke Gereja Azure Lotus. Tidak termasuk kunci warisan, masih ada 2 kunci lagi. Xiao Chen merasakan sakit kepala yang luar biasa. Petunjuknya terlalu berantakan, dan terlalu banyak yang harus dipikirkan. Dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal yang membuat frustrasi ini, mengalihkan fokusnya ke pertempuran hari ini. Xiao Chen akhirnya menyadari betapa kuat dan menakutkannya Kaisar Berdaulat Generasi yang lebih tua setelah pertempuran di pusat danau. Kaisar Berdaulat Generasi yang lebih tua ini, yang sudah terkenal sejak lama, memiliki esensi surgawi yang kuat dan stabil bersama dengan kultivasi mereka yang kuat. Mereka juga menggenggam Soul Tools. Karena usia mereka, pencapaian mereka di domain Dao mereka juga mengagumkan. Karena kultivasi mereka terhenti, tidak dapat maju lebih jauh, mereka hanya bisa memperkuat diri mereka sendiri melalui cara lain. Domain Dao adalah aspek yang bagus untuk dikerjakan. Dengan waktu yang cukup, seseorang akan berhasil membuat terobosan asalkan bakatnya tidak terlalu buruk. Selain seni terlarang, sepertinya tidak banyak yang bisa aku gunakan untuk melawan mereka. Namun, selama saya tidak terjebak di dunia kecil mereka, saya harus bisa pergi ketika saya mau, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Mewujudkan dunia kecil tidaklah mudah. Bahkan Raja Naga Perak harus mengandalkan harta karun untuk melakukan itu. Selain itu tidak terlalu stabil. Setelah menghitung kartu trufnya, Xiao Chen berpikir, selain seni terlarang teknik pembukaan tubuh iblis 9 Dewa Langit, aku bisa mencoba menggunakan jimat petir surgawi dan seni 10.000 naga. Seni 10.000 naga dapat secara tak terbatas memunculkan potensi garis keturunan naga Azure kerajaanku. Saat ini, saya bahkan tidak bisa mengeluarkan 1% dari kekuatan yang terkandung dalam garis keturunan kerajaan Azure Dragon. Jika saya dapat menyelesaikan lapisan kedua, kekuatan saya akan meningkat pesat, membawa perubahan kualitatif. Ada total 5 lapisan pada seni 10.000 naga. Setelah menembus kemacetan lapisan kedua, saya akan mencapai kesempurnaan besar. Namun, saya baru saja mulai mengolah lapisan kedua dan saya jauh dari puncak. Saya bahkan lebih jauh dari menembus lapisan kedua. Adapun jimat petir surgawi, saya mengambil risiko menggunakannya hari ini, dan itu memberi saya kejutan yang sangat menyenangkan. Namun, kekuatannya terlalu mengamuk. Ia memiliki kekuatan yang kuat, tetapi saya tidak dapat mengendalikannya dengan bebas, yang secara signifikan mengurangi daya mematikannya. Jika saya mengendalikan beberapa kekuatan jimat petir surgawi, saya mungkin bisa menghancurkan dunia kecil yang dikelola oleh mutiara harta karun. Domain Dao akan membutuhkan waktu atau pertemuan kebetulan untuk ditingkatkan. Dalam jangka pendek, saya hanya memiliki 2 pilihan untuk menghadapi Kaisar Berdaulat Generasi yang lebih tua ini. 1. Kultivasi marsial dan jiwa sebagai 1. 2. Tingkatkan kendaliku atas jimat petir surgawi. Setelah berpikir lama, Xiao Chen memutuskan untuk bekerja mengendalikan jimat petir surgawi. Masih ada jalan panjang untuk seni 10.000 naga. Xiao Chen segera berhenti ragu-ragu. Dia mengeluarkan Ice Fire Lotus Platform dan duduk bersila di atasnya, lalu menenggelamkan kesadarannya ke dalam Soul Pool-nya. Di Soul Pool yang luas dan tak terbatas, Azure Dragon Divine Cell milik Xiao Chen tampak mempesona dan gemerlap. Matahari dan bulan bersinar bersama di atas segel surgawi, menerangi langit. Ada 3 riak di bawah, berkilauan saat memantulkan cahaya. Ini mewakili energi jiwa tingkat 3 Vena berdaulat Kaisar Xiao Chen.
Setelah menyempurnakan 3 Divine Veins of Soul Energy, mereka menjadi seperti 3 gambar naga panjang dan ramping yang terbakar dengan api divine yang samar saat mereka terus berenang di sekitar Azure Dragon Divine Seal di dalam air. Saat gambar naga berenang, mereka terus-menerus memasukkan energi jiwa ke dalam air ke dalam segel surgawi naga Azure. Kemudian, mereka bersepeda kembali ke awal, berenang tanpa henti. Xiao Chen hanya perlu mengendalikan segel surgawinya untuk melepaskan energi jiwanya, memunculkan fenomena misterius matahari dan bulan bersinar bersama dan 3 gambar Vena surgawi. Pada saat berikutnya, kesadarannya memasuki Azure Dragon Divine Seal. Cahaya dari Azure Dragon Divine Seal berputar dan berubah menjadi sosok Xiao Chen. Dalam sekejap, itu seperti Xiao Chen muncul di soul pool-nya yang luas dan tak berujung, tampak misterius tanpa batas. Suara mendesing. Segel surgawi menjadi tiruan dari Xiao Chen di kolam jiwa. Dia melihat sekeliling, lalu menatap lurus ke dalam air. Ini benar-benar dalam. Tidak peduli berapa lama saya melihat, saya tidak dapat melihat jejak jimat petir surgawi sama sekali. Saya harus melakukan perjalanan ke bawah. Petik 2. Setelah berpikir sejenak, sosok Xiao Chen melintas, memasuki air dan mengirimkan riak yang menyebar. Ketika Xiao Chen tenggelam ke kedalaman kolam jiwanya, dia menemukan bahwa kolam ini bahkan lebih luas dari lautan. Namun, yang bisa digunakan oleh seorang kultivator hanyalah sebagian kecil saja, kurang dari 1/1000%. Sebagian besar soul pool adalah area terlarang. Jika seseorang menjadi ceroboh saat menggunakan segel surgawi sebagai inkarnasi dari dirinya sendiri, ia dapat melukai fondasi jiwanya atau tersesat di dalamnya. Biasanya, tidak ada yang akan mengambil risiko menjelajahi soul pool mereka jika tidak perlu. Namun, Xiao Chen tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin mengendalikan jimat petir surgawi, dia harus bertaruh untuk itu. Xiao Chen terus-menerus tenggelam ke dalam soul pool-nya. Perairan yang dalam terasa sangat dingin. Segera, dia merasakan ketidaknyamanan di sekujur tubuhnya. Inkarnasi Dragon Seal-nya perlahan meredup. Kolam renang berkilau di permukaan. Namun, kedalamannya gelap tanpa batas. Kedalamannya gelap, sunyi, dan memakan semua, tak terduga seperti hati seseorang. Ledakan. Saat Xiao Chen mendekati batas daya tahannya, kilatan cahaya muncul di kegelapan, menyebabkan wajahnya bersinar gembira. Namun, sebelum kegembiraan di wajahnya memudar, itu membeku. Lampu listrik itu berubah menjadi senjata yang menyerang inkarnasinya. Bergerak cepat, Xiao Chen berhasil menghindari senjata pada saat kritis. Dia terus melangkah lebih dalam. Saat dia melakukannya, lebih banyak senjata listrik terbentuk, jadi dia harus berhati-hati. Setelah 15 menit, kegelapan di depan Xiao Chen benar-benar menghilang. Kolam itu berubah menjadi emas transparan di bawah penerangan lampu listrik. Kita bertemu lagi. Sebuah jimat tergeletak tenang jauh di dalam air, sangat jauh di depan. Xiao Chen tidak berani mendekat. Lebih jauh, dan jiwanya mungkin akan hancur dan berserakan. Dibandingkan dengan pertama kali Xiao Chen melihat jimat petir surgawi di alam Kunlun, dia merasa jauh lebih tenang. Pada saat itu, dia bahkan tidak berani berpikir untuk mengendalikan jimat petir surgawi yang ditinggalkan oleh leluhur abadi Guntur dari zaman abadi. Namun, Xiao Chen ingin mencoba mengendalikan jimat petir surgawi ini hari ini. Ini adalah jimat petir surgawi yang dibentuk oleh leluhur abadi Guntur menggunakan 10.000 kesengsaraan petir surgawi. Saat itu, ketika dewa mengalami kesusahan kilat mereka, kesengsaraan berasal dari petir surgawi ini. Leluhur abadi Guntur memahami asal mula kesengsaraan petir, dengan demikian memahami semua fenomena misterius petir di dunia. Leluhur abadi Guntur menjadi sumber Dao Guntur untuk zaman abadi. Kematiannya dapat menyebabkan runtuhnya Thunder Grid Dao, dan semua pembudidaya di dunia tidak akan dapat menggunakan kekuatan petir. Sekarang, kekuatan Divine Lightning Talisman secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Immortal Epoch, seperti sekarang Martial Epoch. Namun, jika Xiao Chen benar-benar bisa melepaskan kekuatan jimat petir surgawi, itu masih akan mengejutkan. Selama dia bisa mengendalikan hanya 1/1000 kekuatan jimat petir surgawi, dia bisa sangat melukai Kaisar Kesempurnaan Agung. Meskipun mata petir surgawi dapat dengan aman menggunakan kekuatan jimat petir surgawi, itu tidak sebagus mengendalikannya secara langsung. Saya perlu menggabungkan sebagian dari segel surgawi saya ke dalam jimat ini. Suara mendesing. Xiao Chen menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya. Ketika seberkas cahaya ini ditembakkan, inkarnasi Xiao Chen jelas meredup. Sama seperti bagian dari segel surgawi Xiao Chen ini menghindari lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya dan akan memasuki jimat, KK. Senjata yang diwujudkan oleh petir surgawi memotongnya.
Kembali ke kenyataan, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah, langsung memuntahkannya. Lagi, Xiao Chen memperhatikan dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menjentikkan jarinya lagi, mengirimkan bagian lain dari segel surgawinya. Puci, kegagalan lain. Kembali ke Ice Fire Lotus Platform pada kenyataannya, Xiao Chen menunjukkan cahaya dan bayangan bengkok di tubuhnya. Itu adalah 3 jiwa spiritualnya dan 7 jiwa fisiknya. Kesempatan terakhir, aku akan bertaruh. Xiao Chen tidak ragu untuk mengirimkan bagian lain dari segel surgawinya. Jika dia gagal lagi, fondasi jiwanya akan terluka parah. Paling tidak, dia harus memulihkan diri selama 1 dekade. Namun, paling buruk, jiwanya mungkin tersebar. Gemuruh. Upaya terakhir tidak mengecewakan Xiao Chen. Bagian dari segel surgawi Xiao Chen menghindari semua cahaya listrik yang dikirim oleh jimat, memasuki jimat petir surgawi. Xiao Chen menunjukkan senyum. Dia merasakan bagian dari segel surgawinya perlahan bergabung dengan jimat petir surgawi. Saat merger selesai, Xiao Chen meraung. Jimat petir surgawi diam-diam beristirahat di kedalaman kolam jiwanya melesat seperti panah, seperti pedang tajam yang ditarik. Saat jimat petir surgawi bangkit, Xiao Chen merasakan energi jiwanya terkuras dengan cepat, dia menemukan ini sangat berat. Saat jimat petir surgawi hendak keluar dari air, Xiao Chen menghela nafas pelan. Energi jiwa Xiao Chen habis, dan inkarnasi segel surgawinya berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari air dan membentuk segel surgawi naga Azure. Dia telah gagal pada saat-saat terakhir. Namun, sebagian dari segel surgawinya telah bergabung dengan jimat petir surgawi. Upaya berikutnya akan jauh lebih mudah. Tepat ketika Xiao Chen merasa kecewa, lampu listrik yang cemerlang tiba-tiba muncul di permukaan kolam jiwanya, membuat semuanya redup dibandingkan. Xiao Chen melihat dengan hati-hati dan melihat bahwa sudut jimat petir surgawi berhasil muncul. Itu tampak seperti kuncup bunga, menunggu untuk mekar. Kembali ke Ice Fire Lotus Platform, Xiao Chen bersukacita. Dia membuka matanya, dan sinar terang berkedip di matanya. Sebuah jimat perlahan muncul dari telapak tangan kanan Xiao Chen. Itu adalah miniatur jimat petir surgawi yang dibentuk oleh sebagian kecil dari kekuatan jimat petir surgawi yang bekerja dengan domain Dao Xiao Chen. Besar, 1/1000 dari jimat petir surgawi ini sudah cukup. Petik 2. Xiao Chen menunjukkan senyum di wajahnya. Bahkan dia yang biasanya tenang merasa sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Seseorang akan datang. Xiao Chen mengangkat alisnya. Ketika dia menyebarkan energi jiwanya, dia merasakan Su Ye bergegas, tampak seperti ada sesuatu yang mendesak. Dia dengan cepat menarik jimat petir surgawi di telapak tangannya, membuatnya berubah menjadi kilatan cahaya listrik ungu. Kemudian, dia melompat keluar jendela, muncul di hadapan Su Ye. Xiao Chen, ada perubahan mendadak dalam situasi yang kita diskusikan. Xiao Chen sedikit mengernyit. Apa perubahan tak terduga ini? Su Ye tersenyum lembut dan berkata, seharusnya itu hal yang baik. Ling Yu memberitahuku sebelumnya bahwa headliner Ling Long mengatur untuk bertemu dengannya sendirian di luar kota. Ekspresi Xiao Chen segera berubah drastis. Sial, orang bodoh itu ditipu. Dengan hanya beberapa hari sampai pernikahan, bagaimana mungkin Paviliun Putri tersenyum membiarkan Ling Long pergi? Kita harus mengejarnya dengan cepat. Di jalan-jalan ibu kota Kekaisaran Yan City, Ling Yu tampak segar kembali, seulas senyum mengangkat sudut mulutnya saat dia berlari melewati kerumunan. Sesekali ia berpapasan dengan beberapa orang. Setelah meminta maaf, dia terus meluncur ke depan. Tunggu aku. Aku tidak akan mengecewakanmu kali ini, Ling Yu mengulangi dalam hatinya. Dia menunjukkan ekspresi serius saat tekad memenuhi matanya. 10 tahun yang lalu, Ling Yu mengecewakan orang yang paling dicintainya, sangat menyakiti orang itu. 10 tahun kemudian, pernikahan orang itu mendekat, dia akan menikahi pangeran paling populer di dinasti. Hari-hari Ling Yu berlalu seperti bertahun-tahun karena dia menderita siksaan yang menyakitkan setiap hari. Penyebab 10 tahun yang lalu mengakibatkan efek hari ini. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Dia menghabiskan setiap hari dan malam dalam penderitaan dan penyesalan. Hari ini, Ling Long akhirnya memberi Ling Yu kesempatan. Tidak peduli apa, dia harus menangkap kesempatan ini kali ini. Setelah meninggalkan kota, Ling Yu tidak berhenti sama sekali, langsung bergegas ke tempat yang ditentukan bersama Ling Long. Siluet kota Yan di belakang perlahan berubah buram saat dia berlari tanpa henti di sepanjang sungai Yan. Kemudian, dia akhirnya melihat sosok yang cantik. Sosok cantik itu mengenakan gaun merah yang memperlihatkan sosok langsing. Saat dia melihat ke sungai, dia tetap diam. Ling panjang. Matahari terbenam memancarkan cahaya merah keemasan pada sosoknya,
tampak seperti mantel. Ketika Ling Yu melihat sosok ini dari jarak 50 kilometer, dia langsung merasa tercengang. Kemudian, dia tidak bisa lagi diganggu dengan hal lain. Dia berlari dengan kecepatan penuh dan segera tiba di depan sosok ini. Ketika Ling Yu mendekati sosok itu, dia merasa sangat bersalah. Kakak Linglong, aku sudah mengecewakanmu, katanya dengan suara tercekat. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi 10 tahun yang lalu, ikutlah denganku. Aku benar-benar tidak akan mengecewakanmu kali ini. Ling Yu berkata dengan nada tegas di akhir, tidak ragu-ragu lagi. Namun, ketika wanita di depan berbalik, Ling Yu merasa sangat terkejut. Pemimpin Qiu Yue. Orang yang datang adalah Qiu Yue dari Smiling Dater Pavilion. Ling Yu telah bertemu dengannya lebih dari sekali sebelumnya, jadi dia segera mengenalinya. Kamu kenapa? Bagaimana dengan Elder Sister Linglong? Di mana kakak Linglong? Apa yang kalian semua lakukan pada Elder Sister Linglong? Ling Yu segera merasa bingung, menunjukkan ekspresi cemas. Ketika dia melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat headliner Linglong sama sekali. Kamu benar-benar naif. Headliner Linglong adalah seseorang yang akan menjadi permaisuri dinasti. Mengapa dia datang untuk melihat orang yang tidak penting seperti Anda? Anda hanyalah tokoh berdaulat yang tidak penting di ibu kota kekaisaran Yan City, apa yang kamu hitung? Untuk berpikir bahwa Anda ingin menargetkan headliner Linglong. Petik 2. Qiu Yue menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya saat dia mencibir, headliner Linglong ingin aku memberikan pedang ini padamu. Pangeran pertama sudah tahu tentang Anda dan Linglong. Jika Anda tidak ingin dia menderita di masa depan, bunuh diri. Petik 2. Apa? Ling Yu merasa seperti dia jatuh dari surga ke jurang terdalam, benar-benar terpana. Saat dia memegang pedang yang diserahkan Qiu Yue, dia bingung. Ini? Apakah ini benar-benar keinginan Elder Sister Linglong? Tangan Ling Yu gemetar. Meskipun dia masih memegang pedang di tangannya, rasanya pedang itu sudah menusuk ke dalam hatinya. Hatinya berdarah, tetapi dia tidak merasakan sakit. Apakah itu penting? Qiu Yue bertanya dengan acuh tak acuh dengan tawa dingin. Jantung Ling Yu berdetak kencang. Betul sekali. Apakah itu penting? Jika pangeran pertama tahu bahwa kakak Linglong memiliki masa lalu denganku, bagaimana kakak Linglong bisa bersenang-senang nanti? Jika itu masalahnya, saya mungkin juga membawa cinta ini ke kuburan bersama saya. Namun, ini terasa sangat tidak tertahankan. Semua saat-saat indah itu, kenangan indah, masa lalu, semuanya layu seperti bunga. Kakak Linglong jelas tidak mengirim pedang ini. Dia bahkan tidak tahan jika aku meneteskan air mata. Mengapa dia ingin aku menumpahkan darahku dan mati? Tiba-tiba, ekspresi kosong di wajah Ling Yu menghilang. Kemudian, dia menatap lurus ke arah headliner Qiu Yue, memberinya tatapan tajam. Tatapan ini terasa murni tajam dan cerah, menunjukkan kekeras-kepalaan, kebanggaan, dan ketajaman seorang pemuda. Untuk beberapa alasan, Qiu Yue merasa takut, yang membuatnya mundur beberapa langkah. Udara Ling Yu tumbuh sangat besar. Saat dia menekan ke depan, dia tersenyum mengejek diri sendiri. Sepertinya orang yang tidak penting sepertiku berhasil hadir, membuat beberapa orang merasa terancam. Biar ku tebak, apakah itu pangeran pertama atau pavilion Tuan Yang? Ekspresi Qiu Yue sedikit berubah. Kemudian, dia berkata dengan cemberut, Ling Yu, apakah kamu masih bekerja di bawah khayalan? Kesalahanmu adalah mencintai seseorang yang seharusnya tidak kau cintai. Hari ini, kamu harus mati. Membiarkan Anda melakukan bunuh diri hanya membuat Anda mengalami lebih sedikit rasa sakit. Petik 2. Hahaha. Salah. 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 Ling Yu mengangkat kepalanya ke belakang, mengeluarkan tawa gila ke arah langit. Dia tampak gila ketika dia berkata, saya telah melakukan banyak hal yang salah dalam hidup saya. Namun, bertemu dengan Elder Sister Linglong adalah hal yang paling benar dalam hidup saya. Ya, saya, Ling Yu, memegang posisi rendah di ibu kota kekaisaran Yan City, memiliki status rendah. Namun, apa hubungannya menyukai seseorang dengan identitas dan status? Kesalahan saya adalah terlalu memperhatikan ini, menghasilkan situasi hari ini. Petik 2. Kamu orang gila, tinggal jauh dari saya. Melihat keadaan Ling Yu yang agak gila, Qiu Yue melemparkan serangan telapak tangan ke arahnya dengan panik. Headliness The Smiling Dater Pavilion memiliki kultivasi yang kuat. Selanjutnya, Qiu Yue adalah tokoh berdaulat. Dalam kepanikannya, dia menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan ini. Nyah, Ling Yu mendengus dingin. Cahaya keemasan berkedip di matanya saat dia mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon miliknya. Auranya segera berkembang dan meletus dengan kekuatan dan tekanan yang sebanding dengan kaisar yang berdaulat.
Puci. Qiu Yue memuntahkan seteguk darah saat dia terbang kembali. Kejutan berat melintas di matanya. Selama ini, ketika Ling Yu berulang kali pergi ke paviliun putri tersenyum dan diusir oleh para penjaga, dia tidak pernah membalas. Ini memberi Qiu Yue kesan pengecut dan lemah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Yu bisa memiliki kekuatan dan udara seperti itu. Sekarang, Qiu Yue agak mengerti mengapa Ling Long sangat memikirkan pemuda ini saat itu. Jangan khawatir, aku akan bunuh diri dengan pedang yang kau berikan padaku. Aku, Ling Yu, bukanlah orang yang takut mati. Namun, aku tidak mati untukmu. Saya hanya tidak ingin marsial paman mengambil risiko untuk saya. Saya tidak ingin semua orang menderita atas kesalahan yang saya buat saat itu. Saat Ling Yu menatap Qiu Yue, tatapan jijik terpancar di matanya. Meskipun dia berasal dari keluarga yang rendah hati, dia tidak pernah menyerah pada nasibnya di dunia ini. Selama periode ini, dia tidak pernah meninggalkan paviliun hujan berkabut. Namun, Ling Yu tidak bodoh. Dia bisa merasakan bahwa marsial paman Xiao Chen bekerja keras demi dia. Paviliun Misty Rain Paviliun Master Su juga membuat persiapan yang matang. Meskipun dia mungkin tidak tahu situasinya, dia bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Ling Yu pernah menangis di tengah malam, diam-diam menatap bulan. Bukan karena dia merasa bersalah atau tidak berdaya. Dia hanya merasa tersentuh diam-diam, tidak mampu menanggung perasaan ini. Mampu bertemu Ling Long, marsial paman, paman pengemis, dan yang lainnya, aku, Ling Yu, telah menjalani kehidupan yang layak. Kakak, Ling Yu menusukkan pedang di tangannya ke dadanya. Pada saat yang sama, dia menggunakan energi esensi sejatinya untuk menghancurkan pembuluh darah jantungnya. Kemudian, dia pingsan, kekuatan hidupnya tampak surut. Qiu Yue berdiri dengan bingung. Dia menyeka darah di bibirnya, merasa bingung ketika dia melihat Ling Yu, yang sudah tergeletak di tanah. Qiu Yue telah dikejutkan oleh penampilan awal Ling Yu yang tinggi dan perkasa dan ejekan di matanya. Kesadaran Ling Yu kabur. Dia sepertinya melihat headliner Ling Long saat dia berada di alam besar naga melonjak, tersenyum dan memarahinya karena bodoh, mengatakan bahwa dia tidak bisa belajar tidak peduli bagaimana dia mengajar. Kemudian, Ling Yu melihat Xiao Chen. Dia memikirkan masa lalu di Sekte Api Ungu, mengingat betapa absurdnya situasi ketika mereka pertama kali bertemu dan kalimat yang tidak dapat dipercaya dari, aku adalah paman bela dirimu. Ling Yu berharap dia bisa seperti paman bela dirinya. Jika dia adalah paman bela dirinya, mungkin dia akan membawa Ling Long pergi 10 tahun yang lalu. Selamat tinggal, kakak Ling Long. Selamat tinggal, paman bela diri. Ling Yu kecil akan membayar semuanya di kehidupan selanjutnya. Kerja yang baik. Dia meninggal karena bunuh diri. Tidak peduli apa, pangeran pertama tidak bisa disalahkan untuk ini. Itu juga tidak akan melibatkan paviliun putri tersenyum. Orang ini memiliki beberapa tulang punggung. Kami bisa bersukacita atas hasil seperti itu. Banyak tanaman merambat penghisap darah keluar dari tanah, mengeluarkan cahaya listrik yang berderak. Kemudian, Bloodsucking Finesse berkumpul menjadi sosok seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah pria misterius yang diselimuti darah dan bayangan yang mencoba merebut 5 elemen petir surgawi dari Xiao Chen. Karena pertemuan kebetulan, dia mendapatkan kesempatan lain dari Bloodsucking Finesse. Saya pikir dia akan lari. Tanpa diduga, saya terlalu memikirkannya. Ayo pergi, kalau begitu. Orang tua Bloodsucking Fin mengambil headliner Qiu Yue dan melayang ke langit, lalu melompat lagi setelah dia mendarat. Akhirnya, ia mendarat di sebuah kapal benteng di tengah sungai. Beberapa orang sudah lama menunggu di kapal benteng. Xiao Chen pasti akan mengenali salah satunya, putra suci gereja teratai hitam, Ming Xuan. Orang tua Bloodsucking Fin mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa itu sudah selesai. Kemudian, dia bertukar proyeksi suara dengan putra suci Ming Xuan. Seseorang misterius yang duduk di kapal berdiri dan berjalan ke haluan untuk melihat dengan dingin tubuh di kejauhan, darah di tubuh itu belum menjadi dingin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Xiao Chen dan Su Ye bergegas dengan cemas. Ketika mereka melihat Ling Yu tergeletak di tanah, ekspresi mereka berubah drastis. Hampir tidak ada yang tersisa dari kekuatan hidup Ling Yu. Napasnya lemah saat dia melihat ke langit dengan lemah. Su Ye memeriksa denyut nadi Ling Yu saat dia memegang pergelangan tangannya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Chen, tampak agak putus asa. Xiao Chen mendongak dan melihat sebuah kapal benteng di tengah sungai, dengan cepat menuju ibu kota Kekaisaran Yan City. Seseorang berdiri di haluan kapal, tanpa ekspresi melihat ke tempat ini. Pangeran pertama Wang Fei. Niat membunuh Xiao Chen tiba-tiba berkobar secara spontan. Dia membuat melompat ke udara, ingin mengejar. Marsial paman,
Jangan kejar mereka. Jangan mengejar lagi. Berhenti mengambil risiko untuk Ling Yu. Ling Yu tidak tahan. Biarkan aku mati dengan puas. Saya akan menjadi keponakan bela diri Anda lagi di kehidupan saya berikutnya dan menunggu Anda dengan benar. Petik 2. Ling Yu dengan erat mencengkeram sudut pakaian Xiao Chen. Itu seperti kilat yang sekarat. Suaranya lembut dan lemah, membangkitkan perasaan yang tak tertahankan. Ling Yu mencengkeram erat, tidak berani melepaskannya. Xiao Chen merasakan kepedihan di hatinya. Dia mengangkat kepalanya ke belakang dan melihat ke langit. Dia tidak tahan untuk melihat Ling Yu untuk terakhir kalinya, takut air matanya akan mengalir tak terkendali. Kamu bisa melepaskannya. Marsial Paman berjanji untuk tidak mengejar. Petik 2. Setelah Xiao Chen berbicara, Ling Yu memejamkan matanya dan melepaskan pakaian Xiao Chen. Kapal benteng yang membawa pangeran pertama Wang Fei bergerak perlahan menyusuri sungai Yan sebelum menghilang. Karena Xiao Chen sudah berjanji pada keponakan bela dirinya, dia tidak akan mengejar. Di tepi sungai, Ling Yu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Secara alami, satu pedang tidak bisa membunuh Sovereign Personage. Namun, jika Sovereign Personage ingin mati, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Xiao Chen berlutut. Saat dia melihat tubuh Ling Yu yang masih hangat, dia tetap diam. Dia sendiri yang mematahkan pembuluh darahnya, mencari kematian. Bahkan jika kita ingin menyelamatkannya, itu akan sulit dilakukan. Su Ye menunjukkan wajah sedih. Ekspresi di matanya tampak rumit, ratusan emosi bercampur di hatinya. Tidak ada kekurangan penyembuh yang sangat terampil di kota Yan. Mereka bisa memulihkan masa muda seseorang atau bahkan menariknya kembali dari kematian. Meskipun sulit untuk menyelamatkan seseorang seperti Ling Yu, yang meninggal baru-baru ini, itu mungkin. Seseorang hanya perlu membayar harga untuk itu. Namun, jika orang mati mencari kematian, tidak menunjukkan keinginan untuk hidup, menyelamatkannya tidak mungkin bahkan jika seseorang mengumpulkan semua tabib hebat di dunia. Bodoh. Kenapa kamu begitu bodoh? Menjadi gelisah untuk bunuh diri hanya dengan beberapa kata dari orang lain. Bukankah aku berhasil melewatinya meskipun menderita begitu banyak selama bertahun-tahun? Petik 2. Su Ye menyaksikan tubuh Ling Yu semakin pucat. Matanya menjadi agak lembab, dan suaranya tercekat. Jangan salahkan dia. Dia hanya tidak ingin aku mengambil risiko untuknya. Hatinya sakit untuk kita lebih dari itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak hidup bahagia, kata Xiao Chen lembut sambil memegang tangan Ling Yu. Suaranya lembut dan lembut, seolah-olah Ling Yu masih hidup. Xiao Chen merasa agak mencela diri sendiri. Jika saya tidak membawanya ke alam besar naga melonjak saat itu, dia tidak akan bertemu Linglong. Semuanya mungkin berbeda. Ling Yu masih muda. Dia maju ke Sovereign Personage sebelum dia mencapai 40. Mengingat waktu, dia pasti akan tumbuh lebih jauh. Namun, tidak ada bagaimana jika di dunia ini. Jika saya semuda itu dan harus menghadapi tekanan dari pangeran pertama sendirian, bisakah saya menanggungnya? Xiao Chen tetap diam di dalam hatinya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin tidak bisa. Terkadang, Xiao Chen bertanya-tanya mengapa dia menunjukkan perhatian dan perhatian yang luar biasa kepada keponakan kecilnya yang suka bela diri. Berkali-kali, itu sebenarnya karena dia melihat dirinya di masa lalu di Ling Yu. Pertemuan dengan Linglong tapi tidak ada habisnya. Meskipun tidak ada akhir, Ling Yu tidak merasa menyesal. Bahkan jika Ling Yu memiliki kesempatan untuk memilih, dia tidak akan menyesal bertemu dengan Linglong. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sesuatu. Kemudian, dia mengaduk-aduk cincin penyimpanannya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mengeluarkan mutiara. Apa itu? Xiao Chen menjawab, ini adalah mutiara pengumpul jiwa. Itu dapat mencegah jiwanya berhamburan selama 7 hari. Saya benar-benar tidak ingin menggunakan ini kecuali saya tidak punya pilihan lain. Kembali ketika Xiao Chen berada di alam Kunlun, dia menerima mutiara pengumpul jiwa ini selama upacara penganugerahan Raja dari King Cheng dari ras hantu. Apa yang terjadi setelah 7 hari? Xiao Chen berkata dengan termenung, itulah sebabnya saya tidak ingin menggunakannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah 7 hari. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seseorang datang. Xiao Chen dan Su Ye mengangkat alis mereka, menoleh untuk melihat pada saat yang sama. Keduanya melihat sosok tak terawat bergerak cepat seperti burung layang-layang, naik dan turun di udara. Sesaat yang lalu, sosok itu sangat jauh. Pada saat berikutnya, sosok itu tiba di depan tubuh Ling Yu. Itu adalah pengemis. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya kotor, yang mengaburkan ekspresinya. Saya hanya melakukan perjalanan singkat ke kuil roh tersembunyi. Kali ini,
kakak tidak dapat menyelamatkan Anda. Kejutan memenuhi mata pengemis itu. Dia tampak sedih dan tak berdaya. Sebelum Xiao Chen atau Su Ye sempat bertanya, pengemis itu sepertinya mengingat sesuatu. Kemudian, sebuah cahaya melintas di matanya saat dia dengan cepat pergi. Senior, senior, Su Ye melangkah maju dan berteriak beberapa kali ke arah kepergian sosok pengemis itu. Pengemis itu bahkan tidak menoleh ke belakang. Setelah beberapa saat, dia menghilang dari pandangan keduanya. Su Ye tampak agak kecewa, menunjukkan ekspresi sedih. Keduanya tidak bodoh. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa pengemis itu memiliki keterampilan yang hebat dan tidak lemah. Namun, mereka tidak tahu persis seberapa tinggi kultivasinya. Meski begitu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam harapan yang samar. Xiao Chen berkata dengan lembut, ayo kembali. Jika dia bisa menyelamatkan Ling Yu, dia pasti akan melakukan sesuatu. 5 hari kemudian, matahari yang terik menggantung tinggi di langit kota Yan. Tidak ada awan di langit biru untuk jarak 5.000 kilometer. Cuaca bagus seperti itu jarang terjadi di kota Yan. Banyak orang mengatakan bahwa bahkan surga bekerja sama, memberkati pernikahan pangeran pertama dengan headliner Linglong. Seluruh ibu kota kekaisaran sedang dalam suasana perayaan, menunjukkan suasana yang meriah. Itu benar, hari ini adalah hari pernikahan pangeran pertama dan headliner Linglong. Setelah diumumkan 1,5 bulan yang lalu, berita tersebut telah menyebar ke seluruh dunia, semua orang tahu tentang pernikahan akbar ini. Hari ini akhirnya tiba. Seluruh kota bersukacita, dan suasana tampak hidup. Sebelum pernikahan, Smiling Dater Pavilion telah bekerja dengan semua headliner Pleasure Quarter Alliance untuk berparade di jalan-jalan selama 3 hari, mengipasi kegembiraan ke puncak. Pemandangan seperti itu masih sangat mengejutkan di kota paling ramai di dunia. Itu belum pernah terlihat sebelumnya. Hal ini mengakibatkan semua orang mendiskusikan pernikahan. Semua orang di kota mengantisipasi pernikahan yang akan terjadi. Bahkan lebih banyak orang berjalan-jalan di dekat paviliun putri tersenyum, tampak seperti gunung dan laut. Kuil leluhur kekaisaran harus mengirim ahli untuk menjaga dari bahaya yang tak terduga. Namun, tidak ada yang mungkin akan cukup sembrono untuk melakukan apapun. Baik pangeran pertama maupun aliansi perempat kesenangan bukanlah penurut. Selanjutnya, kedua pihak sekarang bekerja sama. Semua orang tahu bahwa segera, pangeran pertama akan menunggangi binatang keberuntungan dalam prosesi besar untuk pergi ke paviliun putri tersenyum untuk menjemput pemimpin utama Linglong. Kemudian, mereka akan kembali ke kediaman pangeran untuk melakukan upacara pernikahan. Catatan TL, pernikahan tradisional Tiongkok melibatkan pengantin pria pergi ke rumah pengantin wanita dalam prosesi besar, dengan orang-orang memainkan musik keras dan tampil saat mereka berjalan. Mereka kemudian menjemput pengantin wanita dan membawanya kembali ke rumah pengantin pria, di mana upacara pernikahan berlangsung. Versi yang disederhanakan hanya 3 koutao, 1 untuk orang tua, 1 untuk dewa, dan 1 untuk satu sama lain. Kemudian mereka mempersembahkan teh kepada orang tua mempelai pria, dan orang tua mempelai pria memberikan restu mereka. Pihak keluarga mempelai wanita memiliki keterlibatan yang lebih sedikit, karena gagasan Cina tentang pernikahan adalah seorang putri meninggalkan keluarganya untuk bergabung dengan keluarga mempelai pria. Selama seluruh proses, pengantin wanita mengenakan kerudung merah yang tidak diangkat sampai saatnya untuk penyempurnaan. Ada banyak tradisi dan upacara yang lebih rumit. Semua tempat melihat bagus di gedung-gedung yang berjajar di jalan-jalan sudah lama ditempati. Sebelum prosesi pernikahan tiba, para pembudidaya di gedung-gedung sudah terlibat dalam diskusi yang bersemangat. Pangeran pertama benar-benar luar biasa. Dengan perlombaan suksesi di tangan, ia dengan megah menikahi seorang istri dan sekutu dengan paviliun putri tersenyum. Popularitasnya segera melampaui pangeran ke-8 dan pangeran ke-13. Saya mendengar bahwa 2/3 dari 108 tuan feodal bergegas untuk menghadiri pernikahan ini. Haha, ini alami. Kami hanya bergabung dengan kegembiraan. Namun, para penguasa feodal melihatnya secara berbeda. Awalnya, ketiga pangeran favorit memiliki kartu truf yang kira-kira sama. Sekarang, pangeran pertama mendapatkan bantuan dari Pleasure Quarter Alliance, segera meninggalkan 2 lainnya dalam debu. Itu belum semuanya. Klan Mulia Dewa Pedang mempertahankan netralitasnya selama ini. Namun, mereka akhirnya membuat keputusan dan bertaruh pada pangeran pertama. Ini luar biasa. Ini harus menjadi reaksi berantai. Tanpa pernikahan ini, tidak akan banyak bangsawan feodal yang datang untuk memberikan ucapan selamat. Suklan yang netral tidak akan membuat keputusan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa pangeran pertama menikahi headliner Linglong adalah langkah yang bagus. Petik 2. Memang,
Meskipun keberuntungan dikatakan tidak dapat dibedakan, semua orang di dunia tahu tentang pernikahan ini. Setiap orang mungkin telah memutuskan pangeran mana yang mereka inginkan untuk mendapat dukungan untuk menjadi putra mahkota. Deklarasi ini secara tak terlihat akan meningkatkan keberuntungan pangeran pertama. Petik 2. Hehe, adapun perlombaan suksesi, kita hanya bisa membahasnya. Hanya karakter utama yang dapat berpartisipasi, kita hanya bisa menyaksikan keseruannya. Saya mendengar bahwa Paviliun Putri Tersenyum akan mengeluarkan semua peri pedang teratai Azure untuk merayakan pernikahan pangeran pertama di kediamannya. Hah, sayang sekali. Harga undangan pernikahan sudah mencapai tingkat astronomi. Itu bukan sesuatu yang kita mampu. Aku benar-benar ingin melihat peri menari. Setelah melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan kita bisa melihat peri pedang Azure Lotus lagi. Suasana di gedung-gedung mencapai puncaknya. Diskusi tidak pernah berhenti. Namun, duduk dalam kelompok 3 hingga 5 orang, orang-orang di sekitar tidak memperhatikan dua orang yang menunjukkan ekspresi tenang namun tidak berdaya di meja yang menghadap ke jendela. Salah satu dari keduanya memegang kipas lipat. Orang lain mengenakan tudung, tidak menunjukkan wajahnya kepada siapapun. Keduanya adalah cendekiawan buku surgawi dan pangeran ke-9 Wang Yan. Saat mereka melihat kerumunan di bawah dan mendengarkan diskusi, keduanya muncul dengan semangat rendah, tidak seperti orang lain di sekitar. Apakah saudara Xiao masih tidak mau bertemu tamu? Pangeran ke-9 bertanya dengan lembut dari bawah tenda saat dia mengambil secangkir anggur. Cendekiawan buku surgawi mengangguk dan berkata, Paviliun hujan berkabut telah ditutup selama 5 hari, dan dijaga ketat. Saya harus pergi dan memintanya beberapa kali sebelum saya diizinkan masuk. Meski begitu, saya hanya bertemu Paviliun Master Su dan tidak bisa melihat Xiao Chen. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Pangeran pertama yang memaksa Ling Yu untuk bunuh diri pada awalnya adalah sebuah rahasia. Namun, cendekiawan buku surgawi telah mengintip takdir. Dia melihat bintang jatuh di malam hari, meramalkan bahwa seseorang di sisi Xiao Chen meninggal. Sebelumnya, ketika Xiao Chen berjanji pada Pangeran ke-9 untuk membantunya dalam perlombaan suksesi, kondisi yang dia tetapkan ada hubungannya dengan Ling Yu. Begitu Pangeran ke-9 mengetahui kematian ini, dia tidak berani menjadi lambat. Setelah Wang Yan bertanya-tanya dari banyak sumber, dia mendapat gambaran kasar tentang situasinya. Dia merasa kejadian ini sangat disayangkan. Awalnya, dia ingin pergi dan menghibur Xiao Chen. Namun, dia belum berhasil bertemu Xiao Chen bahkan sekarang. Ini membuat Pangeran ke-9 semakin khawatir. Sekarang keponakan bela diri Xiao Chen sudah mati, apakah dia akan terus membela keponakan bela diri? Dari sudut pandang manfaat, tentu saja tidak sepadan. Orang biasa pasti tidak akan melakukannya. Namun, jika itu Xiao Chen, dia mungkin tidak peduli. Keduanya menyaksikan adegan meriah yang ramai. Mereka merasakan beberapa kesedihan di hati mereka tetapi tidak mau menyuarakannya. Pada akhirnya, ibu kota Kekaisaran Yan City bukanlah kota Ling Yu. Paling tidak, tidak ada yang akan peduli dengan kematian orang yang tidak penting saat ini. Praktis tidak ada yang tahu tentang itu. Orang-orang semua menjulurkan leher mereka, menunggu pangeran pertama muncul, untuk menunjukkan kepada mereka pernikahan termegah dalam sejarah dinasti.